Iya, kayaknya dari Yusuf aja kan dia yang ngajukan ngajukan tema. Biar ngerti apa yang dipermasalahkan sama dia gitu kan. Dari Oke. Ustadz Yusuf ya. Oke, kalau udah siap baru aku apa Belum, belum, belum. prolog Ah, aja dua teman menit nih, singkat. 2 menit. Oke. Aduh, ini laptopku ngelak masalahnya. Bentar ya. Resa Ih, Ustadz Yusuf. Oh, ada Pak Pakar. Selamat siang, Pak Pakar. Waduh, Pak Pakar. Sudah 12 tahun atau 9 tahun tetap. tetap bebel. Iya, tetap tetap lol, lol. Aduh. Malah saya itu Pak Yusuf mulai bicara sudah disodori di blos. Mulai bicara bisa berbicara itu loh. Mulai kecil. Gimana, Pak Pakar? Masih bernarasi seperti itu. Wah, Pak Pakar. Monggo-monggo silakan Pak Pakar. Bentar ya. Soalnya ini aduh, lagi gimana? Ini laptop di restart dulu di ini. Ngelak laptopnya. Di reset aja Ustadz Yusuf. Ya, mungkin biar sambil nunggu dia ngereset HP-nya ya. Ya Biar. sudah, kamu aja duluan kalau kayak gitu. Ya. Kasih timar, Ya, kasih ya, timar. ya. Oke, oke. Jadi Aku begini. jadi aku prolog dulu biar teman-teman yang live juga ketemu maksud dari apa termin pembicaraan hari ini kan. Nah, oke. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada satu pertemuan diskusi di pihak Islam ada Ustadz diwakili oleh Ustadz Yusuf dan Edis ya. Di sini tema kita singkat aja adalah tentang apa yang antara mereka dua mereka dapatkan kejanggalan di dalam kitab suci dari pandangan pemeluk agama lainnya, sehingga itu akan diperkarakan atau diobrolin. Pertama dimulai dari Bro Edis ya, Bro Edis, karena Bro Edis sudah siap ya, kayaknya sudah benar-benar menemukan apa yang akan dipertanyakan. Untuk itu kita mulai saja dari Bro Edis duluan. Silakan. Baik, mengenai tema kejanggalan dalam dua kitab suci ya. Jadi pertama-tama kita harus bicara dulu definisi janggal itu apa. Dan apa yang kita gunakan sebagai kategori untuk mengatakan bahwa sesuatu itu janggal. Ya, perlu jadi gini. Bagi orang Indonesia yang biasa naik mobil itu nyetirnya misalnya ya dia di kanan, mungkin akan janggal ketika dia pergi ke negara-negara lain yang nyetirnya itu di kiri. Atau mungkin orang luar yang biasa naik berkendaraan di sana dia naik mobilnya di kanan, tapi di Indonesia dia naik mobilnya di kiri. Jadi apa yang dimaksud dengan janggal dulu? Janggal itu apa kriterianya sehingga kita katakan janggal? Ya kan? Karena kalau kita menggunakan kriteria yang berbeda, maka kita akan jadi debat kusir lagi seperti anak-anak kemarin sore. Saya kan sudah bilang, saya itu sudah saya katakan udah malang melintang lah dalam diskusi lintas iman semacam ini. Jadi saya nggak mau lagi sebenarnya melakukan diskusi-diskusi yang debat kusir gitu. Nah, saya sebenarnya ada satu yang menarik dari kalau Yusuf mengajukan tema ini. Sebenarnya kan Yusuf yang mengajukan tema. Jadi gini Sub, janggal itu Sub harus kita gunakan kriteria yang logis dan kita dapat terima keduanya, masing-masing kita menerimanya. Saya kasih contoh gini Sub ya, janggal itu begini. Saya kasih contoh nih. Ini contoh aja, nanti kita bisa berkembang kemana-mana ya. Kalau orang Kristen ditanya nama-nama di dalam Bible itu, dia itu bisa ngasih tahu apa arti nama itu, Sob. Ya, kasih contoh misalnya. Contoh misalnya apa namanya arti nama, taruhlah misalnya apa ya, Abraham. Nah, Abraham itu artinya apa? Artinya adalah bapak banyak bangsa. Nah, di Quran itu Ibrahim. Nah, Ibrahim itu artinya apa? Nah, kalau Anda tidak mampu menjelaskan ini,
maka dapat dikatakan kitab suci itu janggal, gitu loh. Ini bukti sederhana dan nggak bikin debat kusir gitu. Karena apa? Pemilik asli itu bisa menjelaskan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, gitu loh. Pemilik asli. Beda sama penumpang. Kalau penumpang tuh dia nggak ngerti kenapa bisa begitu, dia nggak ngerti. Penjiplak, penumpang, pencuri, peniru, itu dia nggak ngerti, gitu loh. Nah, sedangkan pemilik asli dia ngerti. Gitu. Mungkin di kisaran-kisaran itu, Sophia, dan sekitarnya yang bisa kita buktikan bahwa kitab Mujanggal atau kitab saya janggal itu seperti itu. Kalau tema-tema yang lain itu nanti akan debat kusir, karena nanti standar berpikir kita nggak sama. Bagi orang luar yang biasa dia nyupirnya di kanan, berkendara di kanan, ke Indonesia dia akan bilang nyupir di kiri itu janggal, gitu loh. Tapi bagi ya. Maaf ya, saya potong sebentar, boleh nggak? Boleh ya? Oh, boleh. Coba moderatorin menjembatani apa yang Edis itu sampaikan. Saya sepakat ya bahwa janggal itu yang kita permasalahkan hari ini, dan standarnya adalah semua ya, pandangan awal bahwa semua yang namanya manusia, alam seisinya adalah diciptakan oleh satu Tuhan yang harus disembah saat itu ya, satu Tuhan yang harus disembah, dan masing-masing mengklaim sudah menerima kitab sucinya, sehingga yang nanti kita bahas itu bukan masalah pemilik, oke? Bukan masalah Kristen bilang saya miliki miliki Ibrahim, atau Kristen bilang saya miliki Abraham, bukan terus kemudian kita cari tahu. Kalau ada Islam tidak bisa bilang Abraham itu apa, bukan itu ya, tapi kepada kita menuju kepada Tuhan yang memberikannya, sehingga dilihat dari padanan kitab sucinya. Itu kita tarik kesimpulan dulu seperti itu, sehingga tidak akan terjadi debat kusir. Karena kalau kita hanya lihat namanya itu artinya apa, kita tahu yang namanya nama itu tidak harus bilang artinya apa. Saya bisa sebut, si Edis bilang Abraham itu, atau bilang nama orang itu artinya ini. Saya bilangnya ini. Itu nggak ada masalah, dan saya tempatkan ke nama anak saya, jadi tempatkan ke nama anak Edis. Nggak ada urusan walaupun sama, dengan artinya pemahaman kita berbeda. Nah, sekarang yang kita lihat adalah kitab suci yang sama-sama mengklaim memegangnya sebagai kitab suci yang datang dari Tuhan. Kejanggalan berarti kita lihat dari dalam situ. Oke, langsung Edis silakan bernarasi. Saya pikir teman-teman sudah paham tentang kejanggalan yang mau kita lihat itu apa. Silakan Edis lanjut. Waktu Edis masih ada 1 menit. Lanjut Edis. Silakan. Tolong mikrofonnya jangan di-mute Edis, dibuka aja. Ya jadi begini ya. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kita itu kan punya kriteria yang berbeda. Saya umpamakan seperti perbedaan orang Indonesia yang biasa nyupirnya naik kendaraan di kiri, sementara di luar itu naik kendaraan di kanan. Jadi kita nggak ketemu gitu loh. Kalau hanya berdebat tentang mana yang benar kalau gitu, nyetir di kanan atau nyetir di kiri, mana yang janggal? Kan nggak ada ukuran standarnya gitu loh. Nah, hal-hal yang kita bisa bandingkan itu seperti itu. Anda punya kitab suci, saya juga punya gitu loh. Nah, permasalahannya Anda ngomongin orang-orang yang mirip-mirip dengan di Bible. Dan ketika Anda ditanya itu maknanya apa, Anda nggak ngerti. Nah, ini yang saya bilang janggal gitu loh. Anda menyebut-nyebut tokoh ini, tokoh itu, Ibrahim ini, giliran ditanya apa arti nama itu nggak ngerti. Nah, ini yang saya bilang janggal gitu loh. Masa Anda yang punya kitab kok Anda nggak ngerti itu apa gitu loh. Ibarat kata kita punya HP tapi suruh buka passwordnya nggak ngerti gitu loh. Seperti itu, janggal namanya. Jadi bertanyakan itu asal dari mana gitu loh. Oke, waktu habis. Sekarang langsung pandangan awal dari Ustadz Yusuf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ke Edis yang janggal, saya mau sapa-sapa dulu sedikit, Pak Abi. Nah, ini yang di channel saya ada Bang Benzema, terima kasih.
Bang Asep sama Bang Salahuddin ya. Wah, sukron antum hadir semua. Ya, di sini di siang ini, di sore ini ya, di tempat saya sore jam 3 masalahnya. Kita akan membahas sebuah kejanggalan yang mana sebelum masuk ke kejanggalannya, Edis sudah mempermasalahkan kata janggal. Dituduhnya seperti Al-Qur'an mengutip kata Ibrahim lalu tidak bisa menjelaskan apa itu Ibrahim. Nah, padahal di dalam tata kaidah bahasa Arab itu bisa dijelaskan Ibrahim adalah sebuah nama. Kalau tidak ada artinya bisa diartikan secara definisi, terus terminologi gitu. Gak selalu harus sebuah nama itu diartikan ibaratnya Ibrahim, Yusuf. Apa arti Yusuf? Ya Yusuf nama gitu. Secara terminologi dan definisinya seperti apa. Nah, yang janggal-janggal ini sebenarnya bukan masalah seperti itu yang akan kita permasalahkan. Yang permasalahannya di sini, sebuah kejanggalan yang saya maksud adalah ketika seseorang mengklaim dia mempunyai kitab suci, tetapi kitab suci tersebut dia ambil atau dirampok dari orang lain, diterjemahkan tidak sesuai dengan pemilik aslinya. Nah, sehingga terjemahannya tersebut menjadi janggal gitu. Nah, ini banyak saya temukan di dalam Bible, ya, yang mana saya 15 tahun, 6 bulan, 9 hari, itu meneliti Bible, pakar Bible, kagak nemu-nemu jawabannya sampai sekarang. Akhirnya, saya hari ini akan menanyakan ke Edis sesuatu hal yang janggal di dalam Bible. Contoh, banyak sih. Nah, pertama, tiang punya langit. Nah, alamatnya di mana? Tiangnya warna apa? Kan kayak gitu. Itu bisa kita cerna pakai logika yang seperti itu. Apakah ini dapat dibuktikan secara akal atau tidak gitu? Kalau tidak dibuktikan secara akal, terus secara apa? Atau imani saja? Udah, jangan banyak tanya. Kamu imani saja, tiang punya langit. Nggak bisa kalau saya seperti itu. Nah, kalau cuma memasalahkan nama, semua orang juga punya nama gitu. Edis apa artinya? Bisakah Edis mengartikan nama dia sendiri? Diambil dari bahasa apa? Yang kayak gitu tidak penting gitu. Nah, yang penting itu bagaimana riwayat hidup Edis. Terminologinya seperti apa? Definisinya seperti apa? Lah, kalau kata Edis ini diambil dari Yunani, yang di Yunani ibaratnya itu diartikan makan. Edis adalah makan. Lalu kitab tersebut dirampok oleh seseorang, diterjemahkannya oleh bahasa dia sendiri. Edis dia artikan artinya minum. Nah, ini kan janggal, tidak sesuai dengan teks aslinya dan tidak sesuai dengan pemahaman pemilik kitabnya. Tidak usah jauh-jauh. Kata Alkitab yang digunakan oleh Kristen di Indonesia ketika ditanyakan apa arti Alkitab, mereka bilang buku. Nah, ini kan janggal gitu. Cuma tahu ngerampok, tidak tahu artinya apa gitu. Ketika mengambil kata Injil, Injil yang dimaksud seperti apa? Tidak tahu juga. Injil adalah Yesus. Kan aneh gitu. Definisinya tidak sesuai dengan pemahaman aslinya. Itulah sesuatu yang janggal. Jadi seperti itu. Ya, saya sepakat, Dis. Apabila orang menyetir di sebelah kiri, di sebelah kanan luar negeri dengan Indonesia, bila berlawanan itu akan jadi janggal. Betul. Sebagaimana kitabmu seperti itu. Gitu loh. Oke. Assalamualaikum. Sudah. Sudah, Sob? Aku lihat waktu lah. Jadi begini ya, Sob ya. Jangan kemana-mana dulu lah, Sob. Nggak ada orang Kristen ngomong Injil itu Yesus apa gitu loh. Kamu bikin-bikin sendiri gitu loh. Yang saya bilang tuh gini loh, Sob. Kita itu harus bicara dulu definisi janggal. Apa sih janggal itu? Ya kan? Apa pengertian janggal itu? Kan itu dulu. Ya kalau kita orang Indonesia, kita ngerti lah janggal itu apa. Janggal itu maksudnya kemestian gitu ya. Aneh begitu. Atau seharusnya nggak seperti itu tapi jadi seperti itu kan gitu. Janggal itu. Artinya ada yang ganjil gitu loh. Nah, seperti apa contoh-contoh yang janggal itu? Misalnya kamu ngaku punya HP gitu loh. Tapi ditanya kamu beli dari mana, ini apa? Kamu nggak tahu gitu loh. Iya kan? Terus ditanya ini apa? Nggak ngerti gitu. Ini yang saya bilang janggal gitu loh.
Kamu mengklaim kamu punya rumah, tapi ditanya sertifikatnya mana, nggak tahu. Ini kan berarti pengakuanmu itu menjadi janggal gitu, dipertanyakan gitu loh. Nah, jadi jangan kamu bilang mengenai masalah menerjemah itu lain cerita, so. Masalah menerjemahkan, semua orang punya problemnya masing-masing. Seperti Al-Quran menerjemahkan itu ada problem tersendiri, problem terjemahan. Bible pun juga punya namanya problem terjemahan. Itu bukan janggal. Masih bisa kita cari permasalahannya gitu loh. Ini namanya problem atau masalah-masalah tentang penerjemahan. Nggak masalah itu, memang setiap terjemahan memang ada masalah kok. Di mana-mana namanya penerjemah itu kan ada masalah. Kita aja kalau menerjemahkan bahasa lain ke bahasa Indonesia aja agak sulit karena memang susah ketemu bahasa ketemunya, bahasa Indonesianya sulit gitu loh. Jadi itu tidak jadi masalah. Yang jadi problem itu adalah begini loh sob. Ketika kamu punya kitab, tapi kamu ditanya tentang isi kitabmu itu kamu nggak ngerti gitu loh. Ya itulah yang janggal. Ya kan? Nggak mengerti dalam pengertian bukan nggak mengerti nih loh, nggak mengerti arti dari kata loh. Seperti kasih contoh nih. Saya punya buku, saya tulislah di buku saya ini ya. Bla 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 bla, terus saya tulis begini. Lalu dia ditungkriung oleh temannya sendiri. Dan akhirnya kepalanya menjadi kuncreng. Ini apa ini? Apa ini kuncreng? Apa ini tungkriung? Nah ini janggal ini gitu loh. Nah ini dipertanyakan, ini yang bikin buku ini siapa ini? Ini sebenarnya dia bisa bahasa Indonesia nggak? Karena nggak ada ini tungkriung ini. Apa ini tungkriung? Kurungking ini apa? Gitu loh. Ini yang dibilang janggal sob, gitu loh sob. Nah makanya seperti kamu tadi nanya Yusuf, ada itu arti nama Yusuf itu sob. Ya, kamu kan namanya Yusuf itu. Kalau dalam bahasa Ibrani ada itu namanya Yusuf itu dari kata apa Yusuf itu ada gitu loh. Ya, Yusuf itu kalau menurut bahasa Ibrani itu dari kata Yosef, ya. Ya, dari kata Yosef yang artinya itu Yahweh menambahkan. Yosef ya, yang artinya Yahweh menambahkan. Gitu loh. So, ada artinya. Abraham ada artinya bapak banyak bangsa ada. Gitu loh, itu namanya pemilik kitab, ngerti dia. Nah, sementara kalau yang saya kan pernah bilang tuh teori penjiplakan Bible. Jadi Bible ini kalau memang kitab Anda itu tidak menjiplak Bible, tentunya Anda ngerti itu apa itu nama-nama itu, gitu loh. Abraham jadi Ibrahim. Ibrahim itu apa? Apa artinya? Ingat zaman dulu, nama itu ada artinya. Bukan seperti jangan kamu samakan dengan zaman sekarang. Dulu nama-nama orang Jawa, nama-nama orang Batak, itu ada artinya. Ya, orang Batak itu punya nama Binsar. Ada artinya bersinar. Ya kan? Orang Jawa juga punya nama itu ada artinya. Jaka, Joko, ada artinya itu. Beda memang dengan nama-nama anak sekarang. Ya, nama Rudi, Edward, orang nggak ngerti karena sudah dipengaruhi. Nah, nama-nama orang Ibrani zaman dulu ada artinya gitu loh. Nah, itu yang saya tanyakan sama kamu, gitu loh. Kalau memang kitab itu punya kamu, bukan menjiplak dari Bible, tentulah itu bisa ada artinya, gitu loh, sob. Nah, kalau itu tidak ada artinya, berarti itu sudah menyalahi sejarah. Ya, waktu habis. Baik, saya akan tanggapi. Pertama, masalah Al-Quran menjiplak dari Bible. Kita nggak kenal Bible gitu ya. Karena Bible ini juga hasil rampokan dari Yahudi. Jadi sebenarnya yang namanya Bible ini tidaklah ada gitu. Lalu bagaimana dengan kosakata yang ada di dalam Bible? Seperti contoh Abraham. Nah ini adalah sesuatu yang diada-adakan oleh Bible sendiri. Padahal bukan kitabnya. Kalau Bible adalah perjanjian baru, ya silakan pakai perjanjian baru. Jangan pakai kitab orang. Nah ini sumbernya aja udah janggal gitu. Jadi seperti itu yang ku maksud. Bukan masalah nama Abraham diartikan. Lah, Kristen aja ngerampok kitabnya dari Yahudi. Yang mana nama Abraham itu ada di kitabnya Yahudi, di kitabnya Kristen kagak ada. Lalu diterjemahkan oleh Kristen seperti ini, nama Abraham. Padahal terjemahan orang berbeda. Nah, itu kayak gimana, Dis? Jadi nggak perlu kita mengambil cermin seperti itu gitu loh. Sesuatu hal yang janggal yang ku maksud ketika kamu mempunyai kitab suci dan aku mempunyai kitab suci. Nah, mari kita bedah kitab sucinya. Apa yang menurutmu janggal? Apa yang menurutku janggal? Aku udah bilang 15 tahun meneliti Bible,
Ini kagak ada jawabannya sampai hari ini. Semoga saja kamu bisa jawab gitu. Nah, itu yang ku maksud kejanggalan. Kalau kamu mengetahui sumber-sumber di Bible, sumber-sumber di Al-Quran, tidak setara dengan Al-Quran. Al-Quran jelas berdiri sendiri. Di dalamnya tidak ada keraguan. Apalagi kejanggalan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Apalagi kejanggalan. Keraguan saja tidak ada, apalagi kejanggalan. Lah, kitab Bible kamu gimana? Kitab Bible kamu di Lukas ini adalah hasil penyelidikan. Penyelidikan bisa saja menjadi kejanggalan gitu. Gitu tolak ukurnya, Dis. Sebenarnya aku mau bertanya, Pak Moderator, ini boleh bertanya nggak, Pak Moderator? Halo. Bagaimana? Halo. Boleh. Karena Edis belum masuk, jadi boleh. Oke. Sebenarnya saya mau menanyakan sesuatu di kitab suci, Dis ya. Coba kita memakai akal logika, jangan imani saja gitu. Aku sudah mencontohkan tadi. Contoh seperti tiang punya langit. Kalau kita buktikan adakah langit punya tiang? Alamatnya di mana? Seberapa besar tiangnya? Warnanya apa? Nah, gitu yang diartikan janggal gitu loh. Ada tulisannya tapi tidak dapat dibuktikan. Ini ada tulisannya menurut kamu tidak dapat diartikan. Yang aku maksud adalah ada tulisannya tetapi tidak dapat dibuktikan. Itu namanya janggal, lebih ke mengada-ada gitu. Makanya jangan rampok kitab orang lah. Coba silakan. Silakan Bung Edis. Boleh ikut nimbrung, Pang. Ini lagi ada sesi khusus, jadi belum bisa ya, Pak Helas. Tunggu ya sampai nanti selesai. Enggak, maksudnya lebih topiknya itu saya lebih usulkan gitu loh, jadi nggak melebar kemana-mana. Gitu. Nggak apa-apa. Nanti berjalan aja dulu ya. Ini baru gitu, mau mulai. Oke. Silakan Bung Edis. Iya, jadi sebenarnya yang saya bilang itu Sob ya, semua orang itu bisa menjelaskan dirinya masing-masing. Yang jadi problem itu adalah ketika kita itu memang buntu sama sekali tidak bisa menjelaskan. Disitulah yang dimaksud dengan janggal, Sob. Kalau kamu bilang begini Bible, itu namanya pendapatmu gitu loh. Ya. Pendapat pribadi itu nggak masalah, kamu mau bilang apapun nggak masalah. Yang janggal itu adalah ketika kamu mengatakan memiliki sesuatu, kamu ditanya tentang itu, kamu nggak ngerti sama sekali. Memang nol loh, blong, sama sekali nggak bisa menjelaskan. Gitu loh. Itu yang janggal, Sob. Seperti itu, jadi biar nggak buntu kita nanti. Kalau ini saya lihat udah mulai buntu nih, kamu ngomong iman, saya ngomong logika. Kamu malah ngomongin iman. Kalau kamu bilang Quran itu tidak ada keraguan padanya, jangankan keraguan aja tak ada. Itu kan iman, itu ngapain kita bahas itu gitu loh. Yang saya bilang itu adalah kita itu kan membahas tentang kejanggalan. Kita tadi sudah sepakat apa itu janggal, ya kan? Janggal bagi kita berdua gitu loh. Jangan janggal bagi pihakmu, jangan janggal bagi pihak saya. Nanti kita debat kursi. Kan udah saya kasih contoh sih, Sob. Kalau orang luar biasa dia nyupir di kanan. Ke Indonesia dia bilang janggal. Nah, bagi dia itu janggal, bagi orang Indonesia enggak. Gitu loh, orang Indonesia pun begitu. Kita ke sana, ini kok nyupir di kanan. Janggal gitu loh. Jadi janggalnya itu jangan janggal yang subjektif gitu loh, Sob. Kamu bilang Bible penyelidikan apa? Itu subjektif, Sob. Itu menurut pendapatmu gitu loh. Jangan bahas yang kayak begitu, debat kusir nanti. Ya inilah kamu gara-gara baru meneliti Bible 15 hari, kamu bilang 15 tahun. Gitu loh. Kalau sudah 15 tahun, kamu tidak akan mungkin lagi membahas hal-hal yang macam anak-anak begini. Iman itu nggak bisa dibahas, Sob. Gitu loh. Iman itu nggak bisa didiskusikan. Anda beriman begitu ya begitu. Gitu loh. Yang kita bahas itu hal-hal yang kita punya standar yang sama untuk menentukan bahwa itu janggal gitu loh. Contoh, saya kasih contoh nih. Di dalam Bible kan ada Abraham. Kalau kamu tanya orang Kristen, arti Abraham itu apa? Artinya bapak banyak bangsa. Yusuf apa? Artinya dikasih tahu. Yusuf itu artinya Yahweh menambahkan, Tuhan menambahkan. Nah, sementara di Quranmu ada nama itu juga, Sob.
Coba kamu jelaskan Yusuf itu apa, dari mana, bahasa apa, Ibrahim itu apa artinya, bahasa apa. Nah kalau kamu nggak menjelaskan itu sama sekali, nah itu kamu janggal. Kitab itu dari mana sebenarnya? Dari mana asal usul kitabmu itu yang perlu ditanyakan. Itulah harusnya kamu tanya dulu asal usul ini kitab ini dari mana sih? Gitu. Apa jangan-jangan dari orang Kristen ini kitab. Nah, masa ada nama-nama ini kok mirip-mirip gitu, tapi kita nggak tahu ini apa. Gitu, Sob. Oke. Gitu, tiang langit. Usir kita, Sob. Oke, itu sekarang waktu ke Ustadz Yusuf bisa langsung ke pokok poin yang ingin ditunjukkan atau dipertanyakan kepada Edis mengenai kejanggalan yang Ustadz Yusuf dapatkan. Karena Edis belum melontarkan pertanyaan, berarti Ustadz Yusuf lebih awal. Monggo. Baik, saya sekalian bertanya ya, dan sekalian menanggapi juga, Pak. Sesuatu yang janggal, kata Edis, kalau saya melihat dia mengartikan Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Ini kan dari terminologi, bukan dari akar kata gitu. Jadi seperti itu. Kalau akar kata itu ibaratnya kabiro. Nah, artinya besar. Nah, itu artinya. Terus terminologinya gimana? Nah, sebuah kebesaran meliputi sebuah benda atau sebuah kekuasaan. Kan kayak gitu terminologi jatuhnya itu, Dis. Makanya menurut aku, pendapatku yang janggal-janggal di Bible ini banyak gitu, Dis. Nah, kejanggalan tersebut jelas berawal dari pendapat seseorang. Maka dari itu perlu dijelaskan gitu loh, Dis. Itu pasti gitu. Kalau kamu ingin mengetahui sumbernya, sumber kitab kamu saja kagak jelas gitu. Yang ada sejarahnya dari hasil perampokan. Oh, gimana, Dis? Lalu kamu mau meneliti Al-Quran. Al-Quran dari mana? Kan udah jelas dijawab di Al-Quran. Nah, ada di dalam Quran surah An-Nahl gitu. Dari mana Al-Quran itu? Terus kalau aku minta yang setara dengan kitabmu dari mana? Dari hasil saksi-saksi, dari hasil penyelidikan, sejarahnya dari hasil rampokan. Apa kayak gitu? Enggak, tolak ukurnya gitu loh, Dis. Nah, biar enggak terlalu berlama-lama ya, Dis ya. Sebuah kejanggalan yang pernah aku temukan di dalam Bible. Coba aku share screen dan tolong dimatikan dulu waktunya. Bang. Baik. Nah, ini gara-gara saya baca 15 tahun Bible, 6 bulan 9 hari, yang mana Edis hanya membaca Al-Quran 9 menit, akhirnya dia lupa sama Bible-nya gitu. Nah, di sini saya menemukan sebuah pertanyaan yang tidak masuk logika sama sekali. Kenapa? Di materi ini, di 2 Tawarik 21 ini, bagaimana bisa anak lebih tua daripada orang tuanya? Saya punya anak, tapi anak saya lebih tua dari saya gitu. Nah, ini ada datanya tentang Raja Yoram. Nah, ketika Raja Yoram itu berumur 32 tahun, pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Artinya dia umurnya 40 tahun. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang, ia dikuburkan di kota Daud tetapi tidak dalam pekuburan raja-raja. Raja Yoram itu mempunyai anak Raja Ahasia. Nah, coba kita baca di sini. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahasia, anaknya yang bungsu, menggantikan raja, menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahasia, anak Yoram, Raja Yehuda menjadi raja. Oke, Ahasia di sini menjadi raja. Ahasia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Bapaknya meninggal waktu jadi raja umurnya 40 tahun. Tapi anaknya waktu jadi raja udah 42 tahun. Jadi bagaimana bisa gitu? Saya dengan anak saya lebih tua anak saya 2 tahun. Nah, ini adalah sebuah kejanggalan yang perlu kamu jawab, Dis. 15 tahun tuh Bible. Ya. Silakan Bung Edis. Ya, jadi begini ya. Kalau Anda mempertanyakan Bible, ada baiknya Anda itu membaca Bible terlebih dahulu, baru bertanya, gitu loh. Kalau cuma pertanyaan-pertanyaan yang diulang-ulang di internet, memang saya itu menjadi kehilangan semangat ya. Maksudnya kehilangan
keinginan, hasrat untuk melanjutkan diskusi gitu loh. Saya sudah bilang, saya itu sudah malang melintang di diskusi lintas iman ini sudah lama. Memang banyak orang-orang baru seperti Yusuf ini yang baru 15 hari membawa dalil-dalil yang sudah dijawab berulang-ulang, ditanya lagi dan ditanya lagi. Gitu loh. Lagian Sub, kalau kamu membawa dalil, ada baiknya jawabannya ada di Quran gitu loh. Kalau kamu tanya umur Ahasia, dia menjadi raja umur sekian tahun, bapaknya begini, harusnya ada jawabanmu di Quran ada, gitu loh. Kalau jawabanmu nggak ada di Quran, terus kamu tuh ngapain, gitu loh. Yang kita bandingkan tuh apa? Kalau kamu bilang begitu, menuduh bahwa Bible salah, dengan mengatakan bahwa seharusnya umur anak itu tidak boleh lebih tua dari bapaknya. Tapi kok ini lebih tua dari bapaknya? Harusnya jawabannya di Quran ada. Lagian itu udah dijawab berulang-ulang. Saya tidak mau lagi mengulang hal-hal yang seperti itu. Gini saja yang saya bilang sama kamu, So. Bandingkanlah Bible dan Quran itu pada hal yang sama. Dan kita bikin menjadi dua arah. Jangan yang rumit-rumit gitu loh. Ya, tentang nama saja itu apa, artikan apa. Tadi kamu bilang Ibrahim dari kata kobir artinya besar. Ini ngarang dari mana lagi gitu loh. Ya kan? Kalau ngarang itu ya paling tidak itu ya agak sedikit-sedikit ada lah di Quran. Nah, kalau nggak ada jawabannya di Quran ya gimana gitu loh. Oke lah, saya agak sedikit ini sedikit kurang ini hasrat untuk ini karena buntu terus di sini nggak arah tujuannya itu, arah diskusinya itu jadi nggak jelas, buntu. Ya mungkin teman-teman yang lain silakan mungkin bisa tanya jawab langsung lah. Jadi gini maksudnya Pak Yusuf, yang dibahas itu hanya Quran, Bible nggak boleh dibahas, gitu maksudnya. Tolong yang lain diam dulu. Pertanyaan. Biarkan moderator yang ngomong. Pertanyaan pertama dari Ustadz Yusuf tidak ingin dijawab kelihatannya ya. Kalau tidak ingin dijawab, berarti kita mungkin biar lebih adil, Ustadz Yusuf boleh membuat pertanyaan kedua kalau saya ya. Kalau pandangan saya gitu. Kalau Edis gimana, Bung Edis? Pak, mohon maaf Pak moderator. Kalau pertanyaan saya yang pertama saja kagak dijawab, apalagi yang kedua. Itu ya. Wah, coba kalau gitu Bung Edis mau diapakan nih? Ya, boleh menengahi, boleh mengenahi. Tunggu dulu ya. Bro Edis mau bicara dulu. Ini kan kita maksudnya biar tidak melebar kemana-mana dan tidak sebar kursi. Nanti ujungnya di belakang tuh apa? Nanti di belakang. Boleh tanggapan saya dulu Pak Abi, ntar lupa. Boleh. Oke. Jadi baru satu pertanyaan teman kita yang baru baca Al-Qur'an 9 menit gitu. Oke, 9 menit timer 1 detik. Ya. Timer ya, Ustaz. Masukkan timer. Oke, teman kita Edis yang baru baca Al-Qur'an 9 menit 1 detik. Nah, saya pertanyakan dengan Biblenya dia lupa gitu. Jadi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan menurut Edis sendiri setelah saya pertanyakan baru satu pertanyaan. Katanya cari di Al-Quran. Mana nyambung gitu. Kagak nyambung otakmu, Dis. Ngapain jawaban Bible dicari di Al-Quran kagak nyambung. Carilah di Bible gitu. Ngapain cari ke Al-Quran. Aneh-aneh saja kamu. Baru pertama aku bertanya, mengapa sih orang tua itu lebih muda daripada anaknya? Kan gak masuk akal gitu. Diceritakan, dijelaskan pakai apapun, kagak ada tuh. Saya lebih muda daripada anak saya. Anak saya berumur 30 tahun. Anak saya 32 tahun. Mana itu penjelasannya? Kagak masuk akal. Nah inilah sesuatu yang janggal gitu. Kamu bilang harus kamu cari di Al-Quran. Mabok. Mimpi. Ya. Itulah salah satu bukti kejanggalan di kitab kamu. Makanya baru baca Al-Quran 9 menit 1 detik. Sedangkan aku udah 15 tahun 6 bulan 9 hari 25 jam gitu. Tahu dengan kitabmu. Kamu lupa dengan kitabmu sendiri kawan. Kayak gitu. Banyak kejanggalan di kitab kamu yang aku temukan gitu. Salah satunya baru ku ajukan satu. Kamu sudah ngeles. Apalagi mau diganti pertanyaannya.
mabuk kecumbung kamu ntar. Kayak gitu, Des. Nah, makanya kalau mau membahas sesuatu yang janggal itu jangan sama aku gitu. Karena aku pakar Bible. 15 tahun baca Bible sampai hari ini ku bilang kagak ada jawabannya. Kamu bilang ini sudah dijawab, udah berulang-ulang. Ya aku pun bisa jawaban kayak gitu. Abraham ini sudah dijawab, sudah diulang-ulang. So, kamu cari aja di Bible. Aku juga bisa ngomong kayak gitu. Kamu cari aja di Bible. Kamu cari aja di Google gitu. Kalau kamu bilang aku disuruh mencari ke Google, aku pun bisa membalikkan seperti itu. Nah, aku pertanyakan satu tentang kitab kamu. Di mana logikanya seorang anak lebih tua daripada orang tuanya? Silahkan kamu jelaskan gitu. Sedangkan aku nggak dapat apa ya? Nggak dapat jawabannya sampai hari ini. Nah, inilah aku bilang sebuah kejanggalan gitu. Bukan mempermasalahkan nama. Apa aku harus mempertanyakan Yoram apa artinya? Yoram dari mana? Terus Yoram itu seperti apa? Nggak perlu. Tapi riwayat hidup Yoram dan Ahazia itulah yang membuat aku janggal gitu. Nggak mungkin anaknya lebih tua daripada bapaknya sendiri. Nah, itu adalah sebuah kejanggalan. Bagaimanapun dijelaskan. Baik. Silakan. Ustaz Yusuf habis. Masya Allah ya, Ustaz Yusuf paparkan dengan sangat fairness sekali. Artinya tetap saja bisa dilanjutkan kalau Edis ingin lanjutkan. Ini justru memupuk semangat Edis. Memang menjawab itu cenderung lebih sulit ya. Tapi kesempatan masih ada. Silakan mungkin waktunya kalau mau langsung Bung Edis tanggapi. Monggo, ada 3 menit. Kita lihat apa yang Bang Edis sampaikan. Silakan. Kalau teman-teman Muslim ingin mengajukan pertanyaan kepada Bible, sebaiknya sediakanlah jawabannya di Quran. Kalau saya memberi pertanyaan kepada Islam, jawabannya ada di Bible. Begitu loh. Jadi saya itu tidak membuat pertanyaan yang saya sendiri nggak punya jawabannya. Apa yang ditanyakan oleh Yusuf ini pertanyaan lama yang sudah dibahas di dalam perdebatan-perdebatan di masa lalu. Ya, itu sarapan biblika apa segala macam itu udah diulas, itu udah capek orang bahas itu, Sob. Coba. Mungkin Bung Edis bisa jelaskan di sini biar Ustaz Yusuf paham tentang itu. Coba silakan. Ya, baiklah, saya coba jelaskan ya. Walaupun di Quran sebenarnya jawabannya juga nggak ada ya. Jadi gini ya, Yusuf ya. Jadi Bible itu kan ditulis dan disalin ulang. Kesalahan penulisan angka di dalam Bible itu ya, kesalahan penulisan angka itu memang lumrah terjadi di dalam salinan-salinan. Nah, hebatnya orang Kristen itu punya banyak salinan. Ya, contoh, saya kasih contoh sederhana aja. Itu kalau orang Kristen itu tahunya 666 itu. Bilangan binatang itu 666. Tapi naskah-naskah lain ada yang 616 ada. Kesalahan-kesalahan penulisan naskah itu lumrah terjadi. Gitu loh. Nah, itu sudah dijelaskan di diskusi-diskusi masa lalu. Masalah umur Ahazia ketika dilantik 20 tahun ya, dan pada usia Asia 40 tahun ayahnya wafat dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan bahwa dimungkinkan itu terjadi kesalahan penulisan angka. Ya, dan itu sudah diulang, ditanya lagi. Gitu loh. Nah, sekarang itu Sob, harusnya kamu memberi pertanyaan yang jawabannya itu ada di Quran, gitu loh. Nah, kalau saya beri pertanyaan sama kamu, jawabannya ada di Bible, gitu loh Sob. Ya. Kok boro-boro kau mau meriwayatkan hidupnya Ibrahim, nama Ibrahim aja apa kamu nggak tahu, gitu loh. Bagaimana kamu bisa menjelaskan sesuatu sementara intinya aja kamu nggak ngerti, gitu loh. Nah, ini penjelasan kamu berikutnya itu menjadi tidak mungkin bisa diterima, gitu loh. Iya kan? Kamu menceritakan Ibrahim bla bla, ditanya Ibrahim itu apa, arti namanya apa, bahasa apa, nggak ngerti. Terus apa yang kamu jelasin itu apa, gitu loh. Itu menjadi omong kosong semua yang kamu jelasin itu akhirnya. Namanya aja kamu gak ngerti. Itu sama saja kamu bercerita bahwa di tahun zaman dahulu kala di tahun 1800-an ada orang di pedalaman Pulau Jawa
bernama Baik, waktunya Bang Edis selesai. Kita sudah dengar cuman satu kata ya, ada kesalahan penulisan. Kita layaknya kembali ke Ustadz Yusuf. Instruksi Bi, sebentar Bi. Bang Edis, benerin itu headsetnya itu dilepas pasang lagi. Soalnya geredek-geredek. Lepas. Baik, Ustadz Yusuf. Baik. Silakan Terima kasih. Ya, gini, kalau Ibrahim kan di Al-Quran itu berdiri sendiri gitu kata-katanya. Dan Al-Quran tidak tergantung ke Bible, tidak bergantung dengan kitab apapun. Yang ada hanya jalur ilmu ulumul Quran kayak gitu. Jadi jalur ya, Al-Quran itu punya jalur guys ya. Nah, di dalam jalur itu kagak ada yang namanya Bible. Kecuali Bible ini yang tergantung dengan Al-Quran dan kitab hasil rampokannya dari Yahudi gitu. Nah, kalau kita lihat, mau kita artikan satu persatu seperti yang dikatakan Edis. Yoram apa artinya nanti? Terus Yusuf apa artinya? Fir'aun apa artinya? Terus Ahasia apa artinya? Lah, kamu mengartikan sendiri. Sedangkan di kitab aslinya berbahasa bukan bahasa Indonesia. Lalu menurut orang di situ apa artinya berbeda dengan kamu artikan. Nah, jadi seperti itu, Dis. Kagak nyambung kalau kayak gitu. Ya, kalau kamu mau mengkritisi sebuah akar kata gitu, ini apa artinya? Itu bukanlah sebuah kejanggalan, itu masalah linguistik yang seperti kamu jelaskan tadi gitu. Tetapi aku cukup mengacungi kamu jempol, Dis, kamu mengakui bahwa di kitab kamu ada kesalahan. Itu sudah cukup bagiku, gak perlu kamu jelaskan. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan tidak ada keraguan. Ternyata dicek, Bible ini punya kesalahan. Artinya udah lepas dari spesifikasi kitab suci gitu. Itu mudah bagiku, Dis. Ya kalau kamu mau kupertanyakan yang lain gitu, hal lain, mudah. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih nggak kutemukan jawabannya. Bahkan pakar Kristen pun kagak bisa jawab gitu. Apalagi cuma kamu. Kayak gitu. Jadi janganlah kamu menuduh Al-Quran tidak bisa dijelaskan sumbernya dari mana. Dapat dijawab Al-Quran sendiri itu. Untuk masalah Ibrahim backgroundnya seperti apa. Ada di Al-Quran. Mudah itu. Coba kalau aku tanya. Yeremia apa artinya? Ahasia apa artinya? Lah, bisa kamu jelaskan gitu. Yesus apa artinya? Yes dengan us gitu. Sedangkan Yesus itu di dalam orang-orang Yahudi kagak diakui dan kagak dikenal gitu. Dikenalnya ke arah Yunani, ke arah pagan. Baru terkenal nama Yesus. Sedangkan Yesus itu tidak dikenal di dalam Yahudi. Bahkan mereka tidak mengakui gitu. Lalu kamu artikan, oh Yesus ini adalah Tuhan. Kan ngaco. Sedangkan menurut mereka Yesus tidak dikenal, kagak dikenal juga namanya Yesus. Terus kamu jadikan Tuhan gitu. Padahal menurut Yahudi bukan. Nah inilah sebuah kejanggalan namanya gitu, Dis. Ya setidaknya aku sudah dapat membuktikan satu kejanggalan di Bible kamu. Nah kayak gitu, Dis. Baik, makasih Ustadz Yusuf. Tadi satu sudah. Menurut Ustadz Yusuf masih ada lagi ya, tapi kita kembalikan waktunya sekarang kepada Edis. Ya, jadi lawak-lawak aja lah Yusuf ini ya. Tadi sudah saya bilang sama kamu, Sup, bikinlah pertanyaan yang Quranmu itu ada jawabannya. Kau tanya lagi apa arti Yeremia, apa arti ini. Ada nggak jawabannya di Quranmu, Sup? Saya nggak tahu, Sup, kamu ini kebanyakan makan minyak jelantah atau apa gitu loh. Dan sudah saya bilang berkali-kali, Sup, kalau kamu tanya Bible, siapkanlah jawaban dari Quranmu gitu loh. Masa sih harus saya bilang lagi, Sup? Apa memang kamu udah tersumbat atau bagaimana gitu loh? Capek saya ngomong sama kamu jadinya, Sup. Kamu bilang nggak diakui begini-begini. Lah memang yang ngakui Muhammad siapa? Ada nggak orang yang udah ngakui Muhammad? Gitu loh. Masa Tuhannya orang Yahudi diklaim jadi Tuhannya Muhammad diajarin nyium batu? Ya kan? Batu di Arab dicium-cium.
Gitu loh. Saya ikutin aja model gaya diskusi kamu. Ini gaya-gaya model diskusi ini kan nggak apa namanya ngelantur gitu loh. Jadi kemana-mana kita saya ikutin. Kadang saya kalau standar saya itu kalau diskusi memang sama orang-orang lawas ya. Kalau sama orang baru ya saya ikutin aja kayak gaya diskusi. Ya kan? Mana ada misalnya Tuhannya orang Yahudi menyuruh nabinya mengambil istri orang. Ya kan? Ya jelas nggak ada. Gitu loh. Gitu loh. Kan ini janggal gitu loh. Ya kan? Disuruh nyium batu, batu diciumin, ini kan nggak ada seperti itu. Gitu loh. Jadi yang seperti ini jangan apa namanya, kalau diskusi itu satu arah, tetap di situ kita bahas sampai tuntas gitu loh. Beri jawaban. Jangan kamu tanya tentang Bible sementara di Quran nggak ada jawabannya. Gitu loh. Ketika saya nanya kamu Sub, ya, tentang apa namanya? Tentang sesuatu, itu saya memberikan jawaban loh, Sub. Gitu loh. Di dalam kitab saya gitu loh. Itu baru diskusinya enak gitu loh. Kalau cuman model-model debat kusir kayak begitu ngapain gitu loh, Sub. Ya, udah itulah saya ini kan. Kira teman-teman yang lain silakan. Mau kabur? Enggak, saya nyantai di sini aja, saya nggak kabur kemana-mana. Cuman hilang aja, hilang selera saya bahas. Nggak jelas yang kamu bahas tuh apa, lari kemana-mana gitu. Ya, karena berarti memang ini ya Ustadz Yusuf, kalau kita lihat putaran diskusi yang barusan kita nikmati ini, mungkin memang bukan tipenya penjawab ya, Bro Edi sini. Makanya setelah ini saya coba kembalikan ke Ustadz Yusuf. Ada kalau memang masih ingin bertanya satu pokok masalah lagi silakan. Kalau memang ya kita kira-kira seperti tinju aja lah Ustadz Yusuf. Kalau memang butuh uppercut sekarang waktunya. Begitu juga sebaliknya. Kalau Edis merasa bahwa ini caranya nanti mau balik serang silahkan. Saya pikir saya kembalikan waktunya ke Ustadz Yusuf. Ya karena Edis hilang nafsu gitu untuk berdebat. Memang dari dulu seperti itu sama saya. Gak bakal nyambung, otaknya nggak nyampe sama saya gitu. Nah itu Edis itu udah dari dulu kelakuan dia dengan alasan macam-macam lalu kabur. Itu udah saya maklumi dan sudah lumrah bagi saya gitu ya. Nah jadi kalau untuk masalah di Al-Quran seharusnya kamu cari di Bible atau jawaban di Bible kamu cari di Al-Quran. Al-Quran sudah ku bilang udah males ya aku ngulang-ulang kata-kataku. Al-Quran berdiri sendiri dan bisa dijawab dengan keilmuan Al-Quran. Lah, Bible bagaimana? Bisa dijawab yang seperti tadi. Jawabannya hanya dikatakan bahwa di situ ada sebuah kesalahan penulisan. Sendiri tanpa hadis. Wah, mulai kesurupan. Saya minta ulang waktunya deh kalau gitu. Ya, kamu mengklaim Quran itu bisa berdiri Pak sendiri. Moderator diamankan dulu. Ya, oke. Kalau Bro Edis mau mengusulkan waktu TikTok misalnya 15 menit. Nggak apa-apa, TikTok aja. Oke. TikTok aja nggak apa-apa. Jadi gini loh, kalau waktu saya terakhir tanggapan mana? Tadi kan dia duluan. Begini, bolanya kita serahkan ke Ustadz Yusuf, lalu buat waktu 20 menit ini bisa di TikTok. Silakan Ustadz Yusuf. Iya, tadi kok ditebang-tebang ya waktu saya. Nah inilah oh ya, selesaikan dulu yang ini. Kalau dibilang debat terlama juga kagak gitu. Lebih bagus debat terbaru daripada Edis gitu. Memang udah lama, tapi nggak apa-apa sih. 9 menit 1 detik baru baca Al-Qur'an, udah mau mengkritisi Al-Qur'an. Nah, itulah kayak Edis jadinya. Jadi seperti itu. Kalau kamu melempar syubhat terhadap Al-Qur'an, umat Islam mencium batu, Bible kamu yang pasang badan, Dis. Bible kamu yang nampolin kamu, bukan Al-Qur'annya. Gak perlu seperti itu, gitu loh. Kalau kamu katakan umat Muslim nyembah batu, itu Yesus gunung batu. Bible pasang badan, kayak gitu, Dis. Apakah Tuhannya Yahudi menyuruh, apa ya tadi kamu katakan? Di dalam kitab kamu, Dis, ya, di perjanjian lama yang kamu rampok dari Yahudi itu, Tuhan minta perawan. Buat apa itu perawan? Bisa nggak kamu jelaskan? Kayak gitu. Nah inilah sesuatu yang janggal-janggal di dalam Bible kamu sendiri. Makanya kawan, kalau mau membaca Al-Quran itu belajar sesuai sanad gitu. Tapi kamu melupakan Biblemu yang sangat berantakan.
Aku selain mempelajari Al-Quran, ku juga pelajari kitab orang lain gitu. Nah, adakah referensinya? Apakah sama dengan Al-Quran? Gitu cara belajar. Bukan 9 menit baca, lalu coba mengkritisi. Aku 15 tahun aja baca Bible kamu, sampai hari ini kagak ketemu-ketemu gitu jawabannya. Apalagi kutanyakan tentang masalah yang lain. Satu saja kamu sudah ngeles gitu. Bilangnya bahwa ada kesalahan penulisan angka di Bible. Kitab suci macam apa yang ada kesalahan di dalamnya? Kayak gitu. Kalau untuk masalah nama, kamu larinya jangan ke linguistik, mati kamu kalau ke istisqa Al-Quran. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustadz Yusuf. Kita melihat jalannya diskusi, daripada kita biarkan Edis menjawabnya cuma di situ-situ lagi, mending kita masuk ke termin berikut ya, termin untuk 20 menit. Silakan dimulai dari Ustadz Yusuf untuk apa yang mau diperkarakan, dan boleh disanggah oleh Edis kalau memang mampu, silakan. Begitu juga sebaliknya. Kalau Edis memang sudah langsung mau ada di TikTok, mau diperkarakan langsung, merasa sudah menjawab yang tadi, silakan. Langsung saling jawab sampai 20 menit ke depan. Dimulai dari Ustadz Yusuf, silakan. Ya, untuk masalah Ibrahim gitu ya. Ibrahim dapat dijelaskan kok. Ibrahim adalah sebuah isim di dalam bahasa Arab, kehidupannya gimana, dia adalah bapaknya tauhid, terus dia mempunyai anak Ismail dan Ishak. Kayak gitu. Apakah arti Ibrahim? Ibrahim sebuah nama, mau diartikan apa? Yusuf sebuah nama, mau diartikan apa? Di dalam kaidah bahasa Arab pun tidak bisa dikatakan sebuah isim. Isim yang mana adalah sebuah nama. Itu diimbuhi kata ganti, domir gitu, Ibrahimku, Ibrahimmu. Nah, kekakuan yang ada malah ketemunya di Bible ketika Yesus disalibkan. Yesus berteriak di tiang salib katanya. Dengan mengatakan Allahku, Allahku. Dari kosakata bahasa mana yang seperti itu? Nah, dari bahasanya saja itu tidak sesuai Bible ini. Kalau mau mengambil kosakata bahasa Arab. Jadi yang kagak jelas itu adalah Bible. Kagak ada di bahasa Arab itu Allahi, Allahi, limadza taroktani. Gimana itu bahasanya, berantakan. Kalau ilahi, ilahi boleh lah. Sesembahanku, sesembahanku, bukan Allah itu. Kalau sesembahanku, sesembahanku terjemahannya. Tapi ini Allahku, Allahku. Sebagaimana saya memanggil Pak Abi. Pak Abiku, Pak Abiku. Memangnya Pak Abi milik saya gitu. Kagak ada kosakata bahasa Arab kayak gitu. Tetapi setelah dirampok oleh Bible, Yesus di tiang salib katanya berteriak Allahku, Allahku. Memangnya Allah milik Yesus. Padahal Allah itu adalah Maha Pencipta. Lalu dirampok oleh kitab Kristen, diartikan di sebuah pemilik gitu. Nah, ini adalah sebuah kejanggalan pertama dari sisi bahasa. Terus yang kedua dari sisi sejarah. Yang ketiga dari sisi penulisan. Terus yang keempat dari sisi akal, dari mana itu dapat dijelaskan juga. Ibaratnya seorang orang tua lebih muda daripada anaknya, anaknya lebih tua daripada orang tuanya. Ini kan sesuatu hal yang kagak masuk akal. Mau seluruh bumi gitu ilmuwan dikumpulkan, mau menjabarkan itu nggak bakal ketemu gitu. Teorinya seperti apa? Masa orang tua lebih muda daripada anak. Belum ku pertanyakan. Makanya ku pertanyakan tadi, ku contohkan masalah tiang langit. Tiang langit alamatnya di mana, warnanya seperti apa, terus diameternya seperti apa, tembusnya sampai kemana. Belum ku pertanyakan, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu yang lihat siapa? Stefanus pakai teropong apa, mereknya apa, habis kamu gitu. Terus Yesus duduk di bangkunya besarnya kayak gimana, warna apa, Yesus pakai baju apa, Bapa bentuknya seperti apa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan akal. Itulah namanya janggal gitu. Bukan masalah nama seseorang tidak dapat diartikan lalu dikatakan janggal. Bukan seperti itu masalah janggal. Masalah janggal itu tidak bisa dijelaskan melalui akal dan logika gitu. Nah, banyak ditemukan di Bible, bukan di Al-Quran. Sudah aku bilang, di Al-Quran itu kalau kita meneliti gitu ya, Dis ya. Coba kamu buka Al-Quran. Kitab mana yang berani mengatakan seperti Al-Quran di awalnya? Di dalam kitab ini
Tidak ada keraguan di dalamnya. Keraguan saja kagak ada, apalagi kejanggalan. Adakah Bible kamu kayak gitu? Kagak bakal ada. Yang ada kalau dipertanyakan kamu bilang ini ada kesalahan penulisan. Akan ngaco gitu. Ngaco. Jelas nggak sesuai dengan Al-Quran lah Bible itu. Jauh. Nggak ada yang setara dengan Al-Quran di muka bumi ini gitu. Kitab manapun itu. Apalagi cuma Bible yang hasil penyelidikan Lukas, kesaksian Yohanes, kesaksian Matius gitu. Dipertanyakan Bible yang dibawa Yesus mana? Cuma ada cuplikannya satu. Kemarin ditunjukkan datanya oleh Edis. Diambil di sumber yang sama, tapi ditolak juga. Edis mengambil di buku A. Sedangkan kita juga menampilkan di buku A. Namanya sama, si A. Data dari kita ditolak Edis. Habis itu Edis mengajukan juga dari buku A. Kan koplak gitu. Seperti pawang bodoh kemarin, menunjukkan Yesus menikah. Manuskripnya ada. Diambil dari si A, dari Ryland. Lalu Edis juga mengambil sumber dari Ryland. Yesus menikah, itu dikatakan oleh Ryland. Tetapi Edis mengambil sumber dari Ryland juga. Data dari Ryland yang ditunjukkan Muslim ditolak Edis. Sedangkan dari data Edis dia sahkan padahal dari sumber yang sama. Bayangkan buku yang sama, satu Edis menolak, satu Edis ambil pendapat dia. Nah ini kan aneh gitu, lucu bagi saya. Makanya saya sampai hari ini masih tertawa saja ngelihat itu kemarin. Jadi seperti itu. Mungkin Pak Abi dia nggak berani ngomong, ya padahal kan ini TikTok, silakan kalau begitu ditutup saja kalau gitu. Iya, oke. Dari saya tidak tahu ya kenapa Zoom Muslim itu kalau saya bilang udah langsung di mute. Dari masa 20 menit tektokan tadi Edis membisu. Nggak ada yang ngemut kamu, Dis. Ya, saya ini dibuka kok. Ini mutnya dibuka kok dari tadi. Ya, barusan. Aduh, framing lagi nih orang. Barusan dibuka, ya. Jadi gini aja, memang kalau saya bicara itu memang harus di mute, tidak masalah lah, memang seperti itu karena memang alasan kamu itu lagi ngomong di channel kamu, gimana sih? Enggak ada saya ngomong di channel saya. Gini loh. Oke. Silakan. Edis saya minta diam dulu. Edis saya minta diam dulu. Debat kusir. Edis saya minta diam dulu karena begini. Saya tadi yang mimpin ini ya. Tadi saya berikan waktunya Ustadz Yusuf bicara, kamu langsung sambar. Tapi ketika saya buka waktu untuk tektokan, kamu sekarang hadir setelah kurang lebih 8 menit Ustadz Yusuf bicara, kamu diam saja, tapi kemudian kamu hadir dengan memframing kalau kita mute. Sesungguhnya ini Anda mau minta kita untuk membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena 8 menit lebih kamu tidak bersuara karena sengaja sebenarnya. Kalaulah kamu memang punya paparan ilmu yang lebih sepadan, tadi Ustadz Yusuf berbicara dengan sangat lantang tentang banyak hal yang bisa dipertanyakan. Kamu seharusnya pasti berusaha seperti apapun untuk berteriak di situ, tapi tidak ada karena Anda bertujuan untuk memframing. Nah, mungkin Anda mau masuk ke materi berikutnya, mungkin materi berikutnya, termin berikutnya, partisipan bertanya kepada kamu, mungkin mau begitu? Saya paling fair nih, jadi moderator paling fair untuk kemudian mengarahkan arahnya diskusi. Edis, coba bisa jawab saya? Mau masuk ke yang berikut karena kayaknya kalau dari Ustadz Yusuf seperti ada penyaliban baru ya. Anda membisu tuh, tidak sempat meminta tolong kemanapun juga. Ya kenapa saya di mute gitu loh? Tidak ada yang mute kamu. Oh, tidak ada. Saya bukan nggak bisa kok. Saya kamu bukan yang tidak mute bisa. Sendiri. Kamu yang mute sendiri. Tidak ada yang mute kamu. Iya, kenapa ketika saya buka lagi tidak bisa? Kenapa? Tidak bisa. Makanya dari tadi kan bisa dibilang, Des, jangan dimute, jangan ditutup mic-nya nanti kemut. Kenapa kamu tutup? Loh, kalau pembicara itu bisa tutup sendiri, bisa buka sendiri. Ini namanya kalian panik. Enggak gitu juga loh. Dari tadi. Kalau aku buka moodnya nanti yang lain-lain ikut ngomong, makanya aku mute semua. Ya, maksudnya saya aja, saya bisa tutup sendiri, bisa buka sendiri. Lanjut bi, memang di ini.
Oke, oke. Itu kalau Oke, diskusi, sekarang Mas. kamu dengar nggak tadi yang disampaikan Ustadz Yusuf? Saya dengar, cuman saya Oke, mau sekarang bicarakan kamu mau tidak bantah apa? bisa. Silakan. Kamu mau bantah apa? Karena Silakan. Ustadz Yusuf siap juga untuk memotong kamu. Silakan. Kita lanjutkan iya, waktu 13 jadi menit. begini. Kalau cuma debat kusir, kitab saya ini sempurna. Ngapain? Itu anak SD. Debat kayak gitu tuh anak SD. Di kitab saya sempurna. Kitab Jawaban saya, anak kitab kamu SD kan. aja kamu kagak bisa jawab. Itu Apalagi namanya ku diskusi kasih anak materi SD, kuliahan. Yusuf. Sob, kalau Ah, diskusi anak SD begini, nih kamu saya kasih tahu diskusi anak SD. Al-Quran sempurna, Bible-mu tidak. Al-Quran sempurna. Terus ngapain sob kamu diskusi sama saya kayak gitu? Mendingan kamu sama anak seperti SD. itu kamu dapat bantah gak? Baru materi anak Loh. SD yang ku kasih. Kalau materi Kalau yang kuliahan makin itu mabok namanya, sudah saya bilang sama kamu, Sob, iman itu tidak bisa Bukan didiskusikan. masalah iman. Yang ku katakan tadi apa? Makanya Loh, dengerin kamu apa kan yang aku ngomong. kamu kan bilang Bible ini kitab penyelidikan bla bla bla. Sementara Quran ini sempurna, tidak ada. Nah, maka Ngapain dari itu itu kita bahas? itu tertulis di kitab kamu, lalu kamu buktikan saja Loh, gitu. Materi yang anak kita SD bahas itu, pakai Sob, logika. Makanya yang kalau kita orang bahas kuliahan itu itu dia ada hal-hal argumen, yang tetapi kalau sifatnya, Sob, yang kita bahas itu hal-hal yang sifatnya itu akademis. Jangan kau bahas yang iman. makanya ku cuplikan satu pertanyaan tentang anak SD, kamu kagak ada jawaban. Apalagi aku Kamu kasih materi bilang anak Quran kuliahan. kitab sempurna. Ketika seseorang itu Kitab kuliah yang di begini-begitu. dia bisa Ya itu memikirkan lalu iman, menjawab ngapain itu kita pertanyaan bahas? gitu. Tapi Sampai kamu kiamat pertanyaan pun kita anak nggak bakal SD yang ketemu aku kalau cuma kasih, itu, gitu kamu loh. tidak bisa jawab. Aku mau kasih apa lagi? Materi anak TK Apanya yang sama mau kamu? dijawab? Atau Yang mau materi dijawab anak-anak apanya? yang kagak sekolahan gitu? Kalau kamu cuma bilang bahwa Quran sempurna begini, itu kan di sudah iman. kamu Mau ngapain? Itu coba nggak kamu bisa jawab saja didiskusikan, itu Sob. materi anak SD gimana? Bisa Itu jawab tidak nggak bisa kamu? Kamu bisa didiskusikan, bantah karena anak sudah SD kagak itu? beriman. Silakan Itu. kamu pertanyaan anak SD yang aku ajukan, kamu bisa jelaskan pakai logika dan akal kamu nggak? Kalau kamu beriman bahwa nanti di surga dikasih istri 70. Banyak alasan. ngapain Aku kalau kagak kamu ada ngomong masalah didiskusikan? sampai ke surga. Dis, Loh, kalau kamu kamu kan kagak di surga punya dikasih kata 70. ban, aku kirimin nih buat kamu loh. Buat Aku tadi apa kalau kagak diskusi ada diskusi masalah-masalah begitu? surga, aku urusin kagak ada. Tetapi masalah logika dan akal Diskusi gitu. agak bermutu dikit lah, Sob lah. Besok lah, Sob, kamu. Sob. Ya, makanya kamu Bahas carilah. Maksud yang aku kayak itu gini. ketika aku ngetes kamu untuk pertanyaan anak SD sebelum ku kasih ajaran kuliahan gitu, kamu masih nggak bisa jawab. Aku harus bagaimana gitu ngasih kamu pertanyaan anak TK atau anak kagak sekolah gitu. Bingung aku jadinya. Anak SD kamu nggak mampu jawab. Aku mau kasih pertanyaan anak kuliahan. Mimpi lah, nggak nyampe. Otak kamu nggak nyampe gitu. Makanya memang dari Kita lanjut dulu aja mungkin ke apa namanya penonton biar tanya jawab sama penonton. ya sudah kalau gitu ya silakan itu PR kamu ya, kamu jawab sendiri nanti. Aja debat-debat SD ngapain kayak begitu? Lo namanya TikTok, aku boleh menyanggah langsung. Gimana sih? Ya yang kau bahas tuh apa dari tadi yang saya tanya itu apa sub Ibrahim itu artinya apa? Itu yang saya tanya, lari kau kemana-mana. Aku sudah mengulang-ulang apa yang kamu katakan dari tadi. Kamu kagak dengar atau gimana gitu? Kita itu bahas yang bisa kita kaji secara akademis, bisa kita buktikan secara ilmiah. Yang kita bahas itu adalah sebuah kejanggalan, Dis. Dari tadi sebuah kejanggalan, bukan masalah linguistik. Kamu kalau dipertanyakan masalah linguistik kitab kamu berasal dari Yunani, kamu bisa bahasa Yunani gitu. Nama kau tak tahu. Dari situ kan nanti kita bisa tahu asal usul bukumu itu dari mana. Coba telisik dulu buku kamu. Kitab kamu isinya dari Yunani, kamu bisa bahasa Yunani enggak gitu? Nama-nama orang Ibrani. Kitabmu dari mana? Ada nggak Abraham itu di Yunani gitu? Coba.
Ada nggak di Masa Abraham itu di masa Yunani? kitab Kagak Arab kok ada nama nyambung orang kalau Abraham itu Ibrani? ada di Yunani, adanya Kenapa di nggak nama-nama Ibrani. orang Arab? Misalnya nama-nama orang Arab itu Lah kan lebih makanya keren. sebelum Masa nama-nama menelisik orang masalah Ibrani Al-Quran di yang Arabnya, gimana sih coba Bang Sub? kamu ke Bible kamu, yang mana kata Abraham Masa di Yunani apa? masa nama Apa nabi-nabi itu Ibrani artinya disuruh Abraham dengan kata disuruh ke Yunaninya apa? Arab nyium batu? Gimana sih Bang Sub? Apa bahasanya Abraham itu di Yunani? Duh, mana ada nabi-nabi Ibrani Itu suruh aku nyium pakai batu ke standar yang Arab? sama, Des. Loh, Kalau kau ada pertanyakan nggak Abraham nabi-nabi di Ibrani Yunani ada nggak suruh ke Arab nyium bahasanya? batu? Ada nggak? Nabi Ibrani suruh ke Arab nyium batu ada nggak? Udah, tadi udah ku jelaskan. Bible Kan pasang lari badan itu kemana-mana Yesus kan? gunung batu masalahnya. Nah, Nah, itu anak lari ke SD yang situ kamu bawa. lagi. Kan Yang udah ku saya tanya bilang, sama kamu, kalau ada kamu nggak melempar syubhat nabi-nabi di Ibrani Al-Quran, maka disuruh Biblemu pasang nyium batu ke badan, ku Arab? bilang. Itu yang ku Kamu tanya sama tuduh kamu. umat Islam itu menyembah batu. Ya, Lari. yang menyembah Yang saya batu tanya sama siapa? coba Yesus kamu itu gunung buktikan batu, Biblemu pasang dulu badan, Des. bahwa nabi-nabi Ibrani itu dulu nyium batu ke Arab. Itu Mana? Ibrani, kitabmu dari Yunani. Apa itu Abraham dari Kan lari Yunaninya? kemana-mana lagi. Loh, faktanya seperti Ditanya itu, mau apa, bagaimana jawab lagi? apa. Yang ditanya itu, Dari Yunani, kamu kan Abraham itu bilang, bahasanya apa, Dis? loh, Abraham bahasa makanya Yunaninya justru apa, itu Dis? yang saya pertanyakan sama Nah, kamu. justru itu aku pertanyakan balik sesuai ukuran yang kamu Itulah yang saya pertanyakan tanya sama gitu. kamu. Kenapa Kamu kok kita bertanya, Arab kok nggak bahasanya nggak Arab semua? kamu bertanya tentang Gitu loh. Ibrahim di Al-Quran. Sekarang coba aku bertanya tentang Abraham di kitab kamu dari bahasa Yunaninya, teks aslinya. Sudah jelas di dalam kitab kami Apa Abraham Yunaninya? tetap Abraham. Tetap Abraham dong. Tetap Abraham, apa bahasanya? Bukan. Apa artinya di Yunani? Loh, itu kan nama Ibrani. Nama. Artinya, ya itulah di Al-Quran adalah sebuah nama gitu. Nama Ibrani itu nama Dapat Arab. kita telisik yang Iya, seperti saya tanya itu. nama Ibrani atau nama Arab, saya tanya. Ya jelaslah nama dialek Arab. Gimana sih? Oh, dialek Arab Coba apa artinya? Coba artinya? kalau Ibrahim, dialek Ibrahim dari Yunani seperti apa? Belum. Sudah saya bilang di dalam bahasa Yunani Abraham tetap jadi Abraham, tidak berubah. Ejaannya seperti apa? Ya tetap jadi Abraham. Ejaannya seperti apa? Kalau kamu minta aku tuliskan Ibrahim dalam bahasa Arab, aku bisa menuliskan. Sekarang ya, coba kamu tuliskan. Ibrahim itu orang kamu Arab tuliskan atau orang Ibrahim Ibrani? dalam Yunani seperti apa gitu. So, Ibrahim itu orang Arab atau orang Ibrani? Kita jangan ke backgroundnya dulu. Dari kan namanya dulu kan? tadi kamu bawa kan? ke nama, masalah nama. Pingsan kan? Makanya kalau kamu mau bawa masalah nama, aku akan memakai standar yang sama. Ya udah makanya kalau saya tanya. Ya sudah, kamu Ibrahim jelaskan itu bagaimana Arab atau Ibrani? Yunaninya gitu tentang Abraham. No, saya tanya kamu, Ibrahim itu Terus Arab atau Abraham Ibrani? itu dari kata mana? Ibrani, Dis. Nah, sudah dijelaskan berkali-kali. Bukan dari Yunani. Abraham itu bahasa Ibrani yang artinya bapak banyak bangsa. Terus kenapa ada di kitabmu itu Abraham? Yang mana kitabmu berasal dari Yunani? Enggak masalah itu. Kenapa enggak masalah? Inilah suatu masalah yang tidak dapat kamu jelaskan gitu. Yang penting ketika kitab kamu di dalam bahasa Yunani, tapi kamu bilang dari bahasa Ibrani. Kan panik nih, Yusuf panik nih. Kenapa panik? Kamu jangan mengalihkan apa yang kutanyakan. Di mana logikanya? Aku bilang Abraham, kamu bilang itu dari bahasa Ibrani. Bangsa. Nah, sedangkan kitabmu dari Yunani. Nah, kamu tidak jelaskan ada masalah. Yunaninya. Walaupun dari Yunani. Kenapa? Itu masalah bagi aku. Lain kan Al-Quran ibaratnya berasal dari bahasa Aramaik. Nah, maka aku menjelaskan akan dari Aramaik gitu. Tetapi Al-Quran itu berdiri dengan bahasa Arab sendiri gitu loh, Dis. Kalau Ibrahim, kalau Al-Quran berbahasa Arab, maka aku jelaskan secara Arab. Ya, lah, kitabmu dari Ibrani katanya, padahal dari Yunani. Coba dijelaskan di mana jalurnya Abraham yang bahasa Ibrani larinya ke Yunani. Arti Ibrani itu apa, Su? Arti Ibrani Kagak usah itu kita apa? arti Ibrani, arti Abraham tadi aja apa itu di dalam Yunani? Kan mutar-mutar kamu udah dijelasin berkali-kali. Aku kagak mutar, kamu yang mau
muter? Aku dari tadi tanya kamu. Sudah saya jawab sama kamu, artinya Apa Bapak banyak jawabannya? bangsa. Dari mana ada kata di Yunani tentang Abraham? Oh. Nah, Abraham itu berasal dari bahasa Ibrani, iya, artinya apa Bapak nyambungnya dengan bangsa. Yunani kalau gitu? Kitabmu Apa kan nyambungnya dari sih? Yunani diterjemahkan ke Oh, bahasa udah sakit Indonesia. kamu tuh. Berarti udah sakit kamu, udah kena gangguan Loh, jiwa. kenapa aku ini Oh. berpikir dengan logika gitu loh. Ketika Oh Al-Quran itu gitu, berbahasa Arab, akan gimana? aku Sudah jelaskan dibilangin itu bahasa dari bahasa Arab. Ibrani kok. Itu dari bahasa Ibrani. Bahasa Yunani Abraham itu dari bahasa Ibrani. Artinya Bapak banyak bangsa. Kau mau ngeles di mana lagi? Yang kutanya sama kau, Ibrahim itu tekstualnya, apa? tekstualnya kita permasalahkan. Ibrahim Tuliskan itu dalam bahasa apa? Saya tanya Yunaninya. sama Ibrahim itu apa? Coba kamu Apa tuliskan itu? dalam tekstual Yunaninya. Iya, Ibrahim itu apa? Ibrani itu apa? Ibrahim. Aku nggak ada nanya Ibrani, aku nanya Abraham. Tekstualnya di Yunani seperti apa? Udah lari, udah geser kamu. Bukan tuh. lari, nggak geser. Aku nggak bergeser dari Abraham. Itu Ibrahim itu apa? Abraham itu apa di Yunani? Ibrahim. Lah, aku tanya yang Yunani karena nggak dikenal di Yunani itu Abraham. Oke lah, lanjut teman-teman yang lain. Udah pingsan. Oke lah kalau gitu. Kalau mau ukuran yang sama kayak gitu, Des. Kamu bisa menjelaskan Abraham dari Yunani. Artinya kayak gimana? Terus Ibrahim itu di dalam bahasa Arab. Akan aku jelaskan dalam bahasa Arabnya gitu. Banyak bangsa. Berasal dari bahasa Ibrani. Oke, tunjukkan datanya. Artinya, Abraham dari Yunani, Bapak segala bangsa. Iya. Itu artinya. Itu arti menurut kamu, menurut Yunaninya seperti apa? Ibrahim itu apa? Yunaninya seperti apa? Itu aku hanya mendengar dari kamu sendiri gitu loh. Kalau aku menjelaskan masalah Ibrahim di dalam bahasa Arab, maka akan aku pakai Al-Quran dan linguistik Arab gitu. Ketika aku minta pertanyaan ke kamu tentang Ibrahim di Yunani, kamu bisa jabarkan nggak? Ya, lanjutkan teman-teman yang lain, silakan. Oke. Begitu beberapa waktu ini ternyata memang sampai di sini kita punya diskusi. Mungkin di Tech Talk cuman segitu yang bisa disajikan ya. Artinya tidak menjawab sekaligus melompat-lompat ya. Ustadz Yusuf tadi sudah cukup konsisten pada pertanyaan. Ketika pertanyaannya dijawab, punya Edis juga tidak bisa dilanjutkan. Sehingga saya mau nanya sama Edis nih, Edis masih siap untuk menerima pertanyaan dari partisipan? Lanjut. Oh, siap pertanyaan dari partisipan? Begitu juga Ustadz Yusuf? Siap. Oke. Coba Raisen, saya sudah dapat satu tadi yang Raisen. Masih ada yang mau Raisen? Silakan, saya data dulu siapa-siapa yang mau bertanya. Akan dibuatkan waktu untuk pertanyaan. Dan saya minta untuk menjawab ya. Apapun pertanyaannya, karena supaya hidup diskusi kita pakai akal itu harus semua menjawab. Semua ini. Oke, saya baru dapat 2 penanya. Oke, kita kasih penanya pertama kepada waktu 5 menit ya, 5 atau 3 menit ya, 3 menit sampai 5 menit ya. Silakan Bang Sunan. Oke, makasih. Berapa menit nih? Ya, 4 menit lah. Oke, gini Bang Edi, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa Yesus itu adalah saudara rohani dengan iblis, begitu kan? Karena apa? Karena yang selalu diklaim-klaim adalah roh. Tentunya kita berdasar apa yang disampaikan oleh saya seperti itu, gitu kan? Karena seperti kita tahu bahwa Yesus itu kan pertama di Matius 4:1-25 itu kan ada disebutkan Yesus dibawa roh. Nah, kan dibawa iblis, dicobai iblis kan begitu. Jadi memang bersaudara gitu kalau menurut saya gitu loh. Tidak kemungkinan pada konsili-konsili yang akan datang pun Tuhannya bukan Tritunggal lagi, jadi 4 tunggal nanti iblis pun akan masuk jadi Tuhan.
Kenapa saya bicara begitu? Faktanya kan sekarang udah ada tuh, ada yang gereja setan gitu ya. Seperti yang kita tahu ada apa satanik gitu loh ya. Itu kan satu fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa penyembah setan itu sudah ada, children of God, seperti itu. Nah, apakah Bang Edis bisa menghindari kenyataan fakta ini di kemudian hari bahwa setan itu akan menjadi Tuhannya Edis juga begitu, atau iblis itu akan menjadi Tuhannya di Kristen gitu. Begitu Bang Edis. Silakan. Iya, jadi yang saya lihat ya dari teman-teman Muslim ini, entah karena memang sudah kehabisan bahan bakar atau bagaimana sehingga air kencing unta pun seolah-olah dipaksa ingin menjadi bahan bakar. Yang ini TikTok ya? Ya. Langsung di ini kalau memang merasa si yang menjawab justru tidak menjawab dan muter-muter lain, boleh langsung dihajar aja. Oke, makasih, lanjut. Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang siapa yang dituhankan, itu kan sebenarnya kita merujuk kepada Al-Quran itu sendiri gitu loh. Di mana Al-Quran itu menyebutkan bahwa ada alim ulama dan rahib-rahib yang dituhankan. Karena ini apa? Pertanyaan saya nggak itu. Pertanyaan saya tadi itu, apakah kemungkinan ke depan itu akan terjadi yang tadinya Tritunggal menjadi 4 tunggal, yaitu iblis masuk kategori Tuhan juga. Karena faktanya itu memang sudah terjadi gitu loh. Kan ada Church of Satan gitu, yang gereja setan itu di Satanic Bible. Ya, makanya saya bilang gini loh. Menjawab ke situ aja. Kalau orang Kristen itu gampang aja ya. Jawab ya, kalau gitu gampang. Patokan orang Kristen itu adalah Bible. Kalau tidak ada dalam Bible ya tidak usahlah ditambah-tambahin. Nah, yang tadi kan saya udah bawa Bible-nya. Nah, kalau kenapa saya mengatakan misalnya kita menggunakan standar yang sama. Tadi kan saya udah bawa Bible. Misalnya, bagaimana kalian berbondong-bondong ke Arab mencium batu? Di Bible sudah dikatakan Bang Edis bahwa Yesus itu ada oleh setan, ada panduannya, begitu loh. Jadi, kalau misalnya gereja setan lah apa, itu kan nggak ada dalam Bible. Tapi kalau misalnya ke Arab, faktanya ada, itu referensinya Yesus dibawa oleh iblis. Kalau ke Arab nyium batu itu ada. Kenapa Yesus dikatakan bahwa Yesus adalah iblis juga atau memang setara dengan iblis? Karena pertama, secara kerohanian iblis adalah roh. Yesus juga ada roh. Kemudian di bahan bakar ya. Ada Matius 1 bahan bakarnya ya bahan bakar yang betulan gitu loh. Jangan dipaksa kencing jadi bahan bakar. Iblis juga membawa Yesus ke gurun. Itu kan ada satu kerjasama. Iblis memang menciptakan dengan Yesus kan membuat kerusuhan di dunia itu karena ada kerjasama dengan iblis. Menurut saya seperti itu. Loh, yang menyesatkan itu ada dalam Al-Quran, jelas Allah menyesatkan kok. Faktanya di sekarang di dalam Quran ada nggak Allah menyesatkan? Faktanya di denom Kristen sekarang ada yang menyembah setan. Saya sudah bilang tadi di dalam Bible. Kalau di Islam itu patokannya Bible. Nah, di Bible di Matius 4 dikatakan, mau Anda bilang ada gereja angsa, mau Anda bilang ada gereja kalau berpatokan kepada Bible, patokannya Bible adalah mau ada gereja mentok, mau ada gereja Yesus dibawa oleh iblis. Itu tidak patokannya Bible adalah yang dibawa izin bentar itu adalah Bible. Jadi kalau sebentar Yesus dibawa iblis. Cek. Jadi tidak bisa dibantah. Saya izin sebentar, tolong digantikan dulu. Des, sebentar, Des. Kamu pakai patokannya Bible. Saya patokannya Bible. Sebentar, Des. Tunggu dulu, Des. Aku mau izin dulu, soalnya sholat asar belum. Aku mau out dulu gitu. Tolong digantikan dulu. Oke.
Oke, Ustaz Oke, Yusuf. oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya mengapa ada referensi-referensi bahwa di kitab dijelaskan di Matius 4 dikatakan Yesus itu ada di bawah iblis untuk dicobai. Nah, Yesus dibawa. Kalau dikatakan dibawa, artinya ada memang kerjasama iblis dengan Yesus di sana. Tidak mungkin Yesus mau dibawa oleh iblis kalau tidak ada kerjasama atau ada kesepakatan. Pertama seperti itu. Keduanya, sekarang semua apa yang mau diselamatkan oleh iblis juga. Ya kan, roh-roh yang mau diselamatkan oleh iblis. Berarti di sana ada kesetaraan antara iblis dan dengan Yesus. Nah, ketiganya, secara kerohanian, Yesus juga katanya dari roh. Iblis juga dari roh. Itu kan satu ketaraan, itu dari Bible semua referensinya. Kemudian saya tidak Kalau salah. berpendapat apapun itu boleh-boleh saja. Nah, Sah-sah saja. Namanya juga berpendapat, tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah orang Kristen itu tidak pernah. Waktu habis. Oke, Silakan penanya selanjutnya. ini apa namanya? Tidak menjawab ya, tidak menjawab. Entah bagaimana, saya juga agak sedikit bingung gitu ya. Kita pindah aja ke penanya kedua dengan waktu 5 menit. Makasih. Kita ke waktu kedua ini kesempatan buat Pak Wong Bodo kayaknya tadi udah raise. Ada waktu 5 menit ya dibuat. Oke, silakan. Terima kasih. Saya mau nanya, ini pasti ada di Bible ini. Saya nanya kepada Edis. Sekarang buka 2 Tawarik 13 ayat 21 sampai 22. Jadi biar tahu saudara-saudaraku. Apa yang dikatakan di situ adalah Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Edo. Yang saya tanyakan, di mana di sejarah Nabi Edo? Karena tertulis ini di Bibelmu. Mana ada? Tolong tunjukkan kepada saya. Tertulis dalam kitab sejarah Nabi Edo. 2 Tawarik 13. Dis, jangan mingkem. Dis, bolot. Mana ada kitab Nabi Edo? Mingkem kamu. Kabur. Kabur. Serius. Coba saya cek ya, Edis masih ada apa enggak? Ada, masih ada Pak Edis. Edis. Udah, jelaskan Dis. Kitab yang saya minta, kitab Nabi Edo. Dibuka mic-nya, Dis. Pura-pura di mute. 2 Tawarik 13 berapa itu? Ayat 22. 21, 22 aja Bang. Nggak usah Tidak tahu ya banyak-banyak. kenapa ya saya suka di mute ya. Nah, Karena memang ya. nampaknya sudah mulai panik ini, saya lihat teman-teman di sini nih. Udah jawab. Udah ada di layar, sudah saya. Bagaimana gitu loh. Udah jawab sekarang Ya, saya jadi seperti saya bilang, kalau Anda mengajukan pertanyaan, cobalah siapkan jawabanmu di Quran. Kalau jawabanmu sendiri tidak ada di Quran, kalau nggak bisa jawab, nggak ada di kitabmu bohong. Kan lari kemana-mana. Loh, saya yang tanya di Mau kau kitab bilang Nabi itu kitab pembohong, kitab apa itu Kitab tidak masalah. Nabi Edo itu yang mana? Ngapain sih kita debat kusir?
Udah jelas Iya di kan? sini dikatakan bahwa Kita itu debat itu tertulis dalam ngapain? kitab sejarah Nabi Ada tidak Ido. jawabannya itu di Quran, ada enggak? Jadi kesimpulannya dari Edis. awal diskusi sampai sekarang nggak ada satupun jawaban Edis. Ya, Iya. betul, Bang. Iya, Nah, Sekarang ini saya, ganti aja dah narasumbernya. Ya. Nggak ada ilmu ini. oke. semuanya lah yang Kristen di sini saya tanya, kitab Nabi Ido ada enggak? Ini tertulis di Bible. Saya bukan mengarang-arang, bukan asumsi saya sendiri, tapi ini kritik teks dan konteks sudah jelas tertulis di kitab Nabi Ido. Sekarang Iya, saya terus kalau tanya, kitab Nabi Ido nggak ada, terus apa masalahnya, Pak D? ya bohong, berarti kitabmu bohong. Mana bohong. ada kitab? Oke, sekarang mana? kalau saya tanya di Quran mana Musab Ibrahim? Sekarang. Ya, mana Suhuf Ibrahim mana? Suhuf Ibrahim mana? Saya Oi, ini partisipan yang nanya. Oi. Kenapa tadi kamu nggak nanya di Ustadz Yusuf? Gimana? Gini sih? loh, saya sudah bilang tadi. Saya nanya, kalau kau bikin pertanyaan, siapin jawabanmu di koran. Kamu harusnya bilang tidak ada. Gimana? Kan sudah saya bilang tidak ada. Ya. Itu kitab itu ditulis kapan? Kitab itu kan ditulis pada masa lalu 700 tahun sebelum Masehi. Ketika dia mengatakan begitu, itu merujuk kepada kitab-kitab yang ada pada saat itu. Kitab itu diantaranya seperti itu. Oke. Kalau kau bilang itu bohong, kalau kau bilang itu apa, itu namanya iman, tidak masalah. Oke. Kau sekarang kalau ditanya hal yang sama, tunjukkanlah Suhuf Ibrahim itu di mana. Kamu agak aneh ya. Waktu kamu sudah berarti kau makanlah. Ditanya malah nanya. Kamu bolot enggak? Waktu habis. Kamu nggak menjawab. Gimana sih? Waktu habis. Bilang di mute. Silakan penanya selanjutnya. Iya. Ada penanya selanjutnya? Oh, masih ada. Bang Anas lanjut semua, nggak apa-apa, nanya semua, lanjut. Oke. Bikin pertanyaan nggak bermutu. Oke. Saya tahu ini pasti pertanyaannya pertama dari Bang Anas ini. Yang bermutu di pertanyaannya. Silakan, jawabannya ada di Quran. Buat 5 menit untuk bertanya kepada Bang Anas. Silakan Bang Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Edis, saya mau bertanya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya ingin tahu siapa yang mendatangkan kesesatan kepada orang-orang di muka bumi. Dengan dalil ya, Bang Edis. Kemudian yang kedua, saya membaca di dalam linknya orang Kristen, itu di dalam Talmud sebagian yang diambil. Di situ ada beberapa poin, salah satunya adalah bahwa Yesus adalah anak haram. Nah, jadi yang pertanyaan saya itu adalah, apa pembelaan Bible terhadap tuduhan kepada Yesus yang dibilang adalah anak haram? Silakan. Ya, jadi begini ya. Pertama-tama kalau pertanyaan Anda siapa yang menyesatkan, di dalam Al-Quran itu jelas disebutkan bahwa Allah itu menyesatkan. Jadi kalau kamu tanya sama saya siapa yang menyesatkan, ya kau bacalah Quran itu pertama. Kemudian yang kedua, ya? Wah kan, betul nggak Allah menyesatkan? Boleh. Saya tanya dulu, betul nggak Allah menyesatkan? Boleh sanggah? Iya, makanya saya tanya dulu, betul nggak Allah menyesatkan dalam Quran? Yang menyesatkan itu Tuhannya yang di Bible Perjanjian Baru. Oh, jadi Allah tidak menyesatkan dalam Quran. Aku punya dalil loh. Aku punya dalil. Enggak, kalau saya tunjuk ayatnya gimana? Silakan tunjukkan, saya juga tunjukkan di Bible lah, gitu ya. Enggak, makanya kamu saya tanya dulu. Buka 2 Tesalonika 2. Iya, makanya kamu saya tanya dulu, betul tidak Allah di dalam Al-Quran 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ditanya apa kok tanya apa? Loh, saya yang bertanya. Yang lagi ditanya siapa, Edis? Lo ini gimana sih? Aneh. Kamu nggak Dia menjawab. kan nanya sama saya tadi. Betul tidak? Siapa yang menyesatkan? Menyesatkan manusia? Dia kan ditanya gitu, betul nggak? Betul nggak dia tanya gini?
Saya pertanyaan Bang, tadi begini, 2 siapa yang menyesatkan ya? Siapa yang menyesatkan manusia di muka bumi? Iya, itu pertanyaanmu kan saya jawab. Waktu saya baca Quranmu, di situ disebutkan bahwa Allah menyesatkan. Kalau Betul begitu tidak? saya membaca Bible kamu di 2 Tesalonika 2 nomor 11 dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini perkataan Tuhan kamu atau perkataan Paulus? Ya, makanya saya bilang Sudah sama berarti kamu. sudah Kalau jawab toh. Berarti yang mendatangkan kesesatan itu Tuhannya kamu. Pertanyaan kedua aku. jadi Allah menyesatkan nggak dalam Quran? Di sini di Bible kamu di dalam Enggak, dikatakan saya tanya yang Tuhan di kamu dalam menyesatkan. Quran Allah menyesatkan nggak? Yang saya tanyakan itu adalah kan kau versinya sudah kamu Kristen. putar. Kan sudah putar-putar namanya seperti itu. Berarti kamu yakan ya di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Makanya sudah begini. kunci. Sekarang ke pertanyaan berikutnya tadi. Apa bantahan dari Bible yang datang dari Talmud bahwa Yesus itu anak haram? Baik. Jadi karena Talmud itu ditulis sesudah Bible, jadi Bible tentu saja tidak menjawabnya. Sebenarnya yang menjawab itu adalah Al-Quran, bahwa disebutkan bahwa dia itu bukan anak dari pezina dan lain sebagainya. Jadi makanya yang saya bilang, sebenarnya Al-Quran itu apakah dia itu menjawab tuduhan-tuduhan dari kekristenan atau menjawab tuduhan-tuduhan abad keempat di mana Islam itu muncul. Itu kan Nabi Isa karena kan tuduhan kalau di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada di zaman Kristen. Di zaman kenapa Al-Quran tidak membela ada Maryam? tuduhan itu. Karena Isa ini adalah sebenarnya Nabi tema Allah. ini menarik ini. Ini kalau kamu mau fokus di sini, saya senang bahas ini. Gimana? Saya senang kalau kamu mau fokus bahas ini, bahas tuduhan tentang Yesus, bahas tentang tuduhan bahwa Maria itu berzina. Gimana? Halo? Udahlah, tidak jawab pertanyaanku. Kan? Lanjut. Takut kan? Oke. Edis, saya peringatkan, Anda harus menjadi tipikal pendebat. Kalau mau jadi pendebat yang juga fair, yang adil gitu loh. Ini kan pertanyaan sedang diarahkan ke kamu boleh menjawab dengan narasi apapun yang singkat untuk menjawab dulu. Baru kemudian kamu bisa mengajak, oh kalau gitu kita jangan bercampur dalam keadaan waktu sedang kamu ditanya. Itu fair ya, itu fairness-nya di situ. Itu nasihat saya ya. Kita lihat ke pertanyaan ke berikut. Ada Bang Tajirun. Kita siapkan waktu 5 menit. Kalau dirasa jawabannya wah, bisa langsung dikomentari juga. Silakan Bang Tajirun. Ya, Edis, gue mau bertanya sama lo Dis tentang kitab lu di Keluaran 2, Dis, nomor 11, 12, 13 tentang Musa. Pertanyaan gue begini, Dis. Ketika Musa itu datang ke sebuah kota, kemudian mendapati orang Mesir berkelahi atau memukuli orang Ibrani atau keturunan dari Bani Israel. Pertanyaan gue ya, di dalam Bible lo itu dijelaskan Musa datang untuk melihat kerja paksanya orang Ibrani atau orang Bani Israel. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Musa bisa ketemu sama orang Ibrani sedang kerja paksa, bahkan sampai membunuh, dan Musa celingak-celinguk melihat orang di sebelahnya nggak ada. Monggo dijawab, Bis. Ya, jadi Tajirun ini sudah bercampur-campur bahas Bible dengan bahas Quran. Enggak, jangan framing. Gue nanya masalah kitab Keluaran. Iya, masalahnya kamu sudah mencampur-campurkan itu. Narasi bahwa Musa melihat orang berkelahi itu narasi Quran. Narasi Bible itu bukan Musa melihat orang berkelahi, tetapi Musa melihat orang Mesir memukuli orang Ibrani, orang Bani Israel.
tadi kau bilang Musa melihat orang berkelahi. Itu kan narasi Qur'anmu. Kalau Gimana? orang dipukuli, kemudian ada niat untuk membalas, itu namanya berantem, Dis. Loh, yang narasi berkelahi itu Qur'anmu. Narasi Bible Ya itu udah, tidak monggo berniat. dijawab. Enggak, monggo aja dijawab. Udah jangan melebar. Oh, kemana-mana sih. Makanya kau kalau baca itu jangan kau campur-campur. Jangan melebar, Edis. Jawab aja. Itu kan Bagaimana sudah, caranya itu kan Musa, sudah saya kupas panjang lebar di buku yang mendatangi Bani Israel, padahal di Bible-mu itu sedang melihat orang kerja paksa. Di mana-mana namanya orang kerja paksa itu ekstra pengamanan ketat. Ya, makanya di situ Musa itu melihat-lihat sampai tidak ada orang yang melihat dia, kemudian dibunuh orang Mesir itu. Lalu disembunyikanlah mayatnya ke dalam pasir. Nah, justru yang jadi problem itu di dalam kitabmu ada satu perkelahian tapi tidak ada orang yang tahu. Sudah gitu di malam hari yang sunyi. Dis, pertanyaan gua adalah bagaimana cara ceritanya? Dis, bagaimana ceritanya padahal gitu loh. Narasi kitab lo itu lagi melihat kerja paksa. Orang kerja paksa itu Ya, ekstra memang pengamanan. kerja paksa. Ekstra pengamanan, Dis. Jelas, makanya di situ dikatakan Musa melihat-lihat sampai tidak ada orang yang mengawasi dia, lalu dibunuhlah orang Mesir itu, gitu loh. Loh, namanya orang pengamanan ekstra ketat, bagaimana caranya begitu dia lihat ada orang yang sedang dibunuh, orang pengamanan ekstra ketat bisa melarikan diri nggak? Tanya kamu. Siapa? Orang bisa melarikan diri tidak dari pengawasan ketat? Tidak. Wah, ya makanya kamu harus banyak makan asam garam dulu. Yes, namanya orang kerja paksa, Dis. Itu banyak yang namanya mandor-mandor, nggak bisa pergi begitu saja. Yang dipantau itu orang Ibrani, orang Mesir kan tidak dipantau. Dia mau ke kamar mandi, mau gini boleh. Makanya itu yang dibunuh Musa itu orang Mesir, bukan orang Ibrani. Makanya di situ ada orang Ibrani kan, Dis? Ada orang Ibrani kan? Itu di mana penjaga yang kedua nih, yang kedua sebentar. Yang kedua di situ kan disebutkan Musa ketika itu kan anaknya Fir'aun. bahwa tidak ada sebentar, orang Musa itu kan anak angkatnya Fir'aun. Dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Problemmu di mana? Musa itu kan anak angkatnya Fir'aun. Itu kemana semua pasukan pengamanan anak raja itu kemana tuh, Dis? Lari kemana-mana. Itu masih satu paket, Dis. Sudah Musa itu anaknya raja di zamannya. Itu kemana pengawalnya? Dan bagaimana tuh Bible menarasikan ketika dilihatnya tidak ada. Oke. Waktu habis ya, kita kunci saja apapun jawaban dan bentuk pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke penanya berikut ya. Hidayah Channel. Silakan. Ya, silakan. Tanya terus. Yang bermutu dikit pertanyaan. Oke, makasih. Bermutu dong, di sini pasti bermutu pertanyaannya. Gimana suara saya kedengaran, moderator? Ada kedengaran. Oke. Aku mau tanya nih, Dis, aku sih bermutu dan mudah-mudah saja nih, Dis. Pada mulanya firman itu proper name atau generic name, Dis? Firman itu bukan proper name, bukan generic name. Bukan generic name. Dia Firman itu kata benda. Firman itu kata benda. Jadi firman itu kata benda, artinya firman itu benda gitu ya, Dis ya. Kata benda dengan benda, kamu ngerti nggak apa bedanya? Oh ya, jelasin, Dis, silakan. Kata benda dengan benda itu gimana, Dis, jelasin. Kata benda itu adalah sebuah kata yang mendefinisikan satu benda, baik itu berwujud atau tidak berwujud. Nah, firman ini berwujud atau tidak berwujud, Dis? Firman itu dia tidak kasat mata. Benda yang tidak kasat mata ya, Dis ya. Misalnya ide. Ide itu kan kata benda, tapi dia tidak bisa.
Ya, tidak kasat mata. Jadi boleh dipastikan firman ini adalah benda yang tidak kasat mata. Spesifiknya entitasnya apa, Dis? Eksistensinya sebagai apa firman ini? Eksistensinya sebagai apa? Gimana maksudnya? Iya, benda yang tidak kasat mata ini sebagai apa? Lebih bisa spesifik ya, bisa dijelaskan nggak? Menurut keyakinanmu, jangan sampai berkeyakinan yang kau sendiri nggak paham gitu. Jadi beri kepahaman kepadaku yang bertanya. Belum kau sudah kejam. Yang Silakan. pertanyaanmu itu sendiri itu nggak masuk akal pertanyaanmu. Pada mulanya firman, terus firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu firman itu adalah Allah gitu kan. Allah itu kan diyakini sebagai gelar ya, titel ya Allah itu. Semua Kristen sepakat bahwa itu Allah itu adalah gelar. Nah, ini yang punya gelar ini benda tak kasat mata. Iya, kamu Ya. harus definisi Allah itu apa? Oh, benda tak kasat mata. Benda itu identiknya ciptaan atau bukan, Dis? Kok lari ke benda ciptaan atau bukan? Lah kan tadi kau yang bilang benda tak kasat mata. Kau sendiri kan yang bilang, masa lupa baru beberapa detik yang Kamu lalu. bahas benda atau kata benda sih? Bahas firman, Dis. Firman itu kan kau tegaskan tadi benda tak kasat mata. Benda tak kasat mata ini ciptaan atau bukan? Tidak tahu bedanya benda dengan kata benda. Dan kau jawab tadi bahwa firman ini adalah benda tak kasat mata gitu kan. Iya, sama Masa seperti lupa? ide, akal. Iya. Benda tapi tak kasat mata. Iya. Nah, ide akal itu seperti ide dan akal. Ide dan akal itu ciptaan kan, berarti kan. Apakah firman ini juga ciptaan? Ide dan akal ciptaan. Menurutmu ide dan akal bukan ciptaan? Ada yang ciptaan, ada yang bukan. Ada yang bukan, yang mana? Yang ciptaan yang mana? Baik, ide atau akal manusia itu ciptaan manusia. Ya. Akal dan pikiran Tuhan itu bukan ciptaan. Oh, ide dan akal manusia ciptaan manusia, ide dan akal Tuhan bukan ciptaan Tuhan gitu ya. Saya tanya sama kamu, Allah punya akal nggak? Aku yang bertanya, Dis. Aku yang bertanya. Kau diam aja, jatahmu menjawab. Kan jadi kau nggak usah sempoyongan tanya sana sini kayak orang yang kejang-kejang. Siap dulu. Jadi, nah berarti ini ciptaan atau bukan? Akalnya itu ciptaan. Firman sebagai benda tak kasat mata, ini ciptaan atau bukan, Dis? Kok lari-lari? Sudah dibilang firmannya siapa? Kalau firman Tuhan itu jelas bukan ciptaan. Ini dalam Yohanes 1 ayat 1 firman. Oh, bukan ciptaan. Jadi firman itu benda tak kasat mata dan dia bukan ciptaan gitu kan. Tapi benda ya. Berarti di dalam Kristen ada benda yang bukan ciptaan gitu ya. Dia karena dia tak kasat mata, tapi tetap dia adalah benda menurut ketegasanmu ya firman ini ya. Seperti itu. Nah, apakah karena ini adalah sebuah benda ya yang tak kasat mata berhak mendapatkan gelar Allah, Dis? Bukan berhak mendapatkan gelar, memang itu adalah Allah sendiri. Oh, berarti apakah Allah itu gelar atau benda tak kasat mata, Dis? Ya, Allah itu bisa gelar, bisa sifat, bisa nama diri, bisa macam-macam. Enggak, menurut ini aja Yohanes 1 ini ayat berapa? Ayat 1 ini. Allah di situ dia merujuk kepada Sang Firman, pemilik firman itu. Menuju pada Sang Firman, pemilik firman itu berarti firman ini punya pemilik ya, Dis ya? Iya, firman itu milik Allah itu sendiri. Lalu ketika pada mulanya firman, pemilik firmannya kemana, Dis? Kok tidak pada mulanya pemilik firman, Dis? Masih di situ dia, belum pergi. Masih di situ. Oh, kok nggak tertuliskan, Dis? Kenapa kalau kita nggak menuliskan yang pemiliknya malah mengabaikan pemiliknya? Justru firmannya diutamakan, Dis. Salahnya kan penulisnya nggak menuruti kehendakmu. Oh gitu ya, makasih. Silakan. Oke. Makasih, Bang. Lanjut yang lain. Kirain ada yang bermutu pertanyaannya. Aduh. Baik. Makasih Edi sudah coba-coba menjawab ya. Kita ke penanya berikutnya. Penanya berikutnya dari yang bermutu. Ya, betul. Ada waktu 5 menit lagi untuk Pak Darman Andi. Tolong sambil melihat waktu ya. Jadi bisa menyimpulkan atau mengarahkan pertanyaannya. Silakan. Pak Darman Andi.
Hanya firman ciptaan. Ya. Firmannya Terima Allah kasih. Saya ciptaan mau enggak? nanya, Bingung Dis. nanti kalau gitu. Ya, lanjut. Halo. Lanjut. Saya mau nanya. Saya lanjut aja perkataan. Apakah firman ini adalah roh? Firman adalah roh. Firman Apakah adalah firman roh. itu adalah roh? Ya. Firman adalah Karena roh. karena sering dikaitkan firman ini roh, gimana ini? Firman ini roh enggak? Saya rasa enggak lah. Oh, enggak lah. Roh apa dulu yang dimaksud itu? Jadi begini, apakah firman itu kalimat atau perkataan? Iya, salah satu di antara pengertian firman itu adalah perkataan. Siapa punya perkataan? Dalam Yohanes itu adalah Allah itu. Ya, apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya banyak. Nah, kalau Allah menciptakan jadilah terang, bukankah firman itu yang dikatakannya adalah terang? Apa? Kalau Allah kan di perjanjian, Allah menciptakan cakrawala, jadilah terang. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Itulah wujud firman Allah. Hah? Kalau Allah mengatakan berfirman, jadilah kau Yesus di dalam rahimnya Maria, bukankah itu wujud daripada bentuk firman-Nya Allah? Jangan bilang Allah, bukan Allah, Allah. Biar Allah kah Tuhan yang kuasanya. Jangan Allah nggak ada di Bible. Allah bawa aja ke anu. Terserah. Kalau bilang Allah boleh, Allah boleh. Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta boleh, ya. Saya turuti dulu kamu. Awal mulanya firman, awal mulanya kalimat, tentulah itu masih ada di dalam diri Allah, ya. Manakala sudah Allah berfirman, apa yang dikehendakinya? Benar dulu, jangan Allah, Bang. Allah artinya sumpah serapah, Edis. Allah artinya sumpah serapah dalam kitab Mazmur. Kan lari kemana-mana lagi nih kan. Yang kami percaya itu di dalam Bible itu Allah, bukan Allah. Kalau kau ngomong iya, artinya bahasa Ibrani sumpah serapah, sumpah serapah. Loh, nggak percaya. Kamu nggak percaya? Coba kamu datang ke gereja, kau bilang Allah di situ, diusir kamu nanti. Iya, bahasa Ibraninya artinya sumpah serapah, sumpah serapah. Nanti dulu, waktu saya sama Edis dulu, Dis. Oke, kamu nggak bisa itu, ya. Saya satu lagi pertanyaan karena kamu dengar tadi menantang Islam, apa buktinya dituduh Maria ya di ayatmu itu bahwa berzina. Karena pertanyaan saya, saya diskusi itu. Kita bahas itu aja. Pertanyaan saya, kenapa Maria yang menyingkir melahirkan di palungan di kandang domba? Kenapa tidak di tempat normal, tempat melahirkan? Apa sebabnya? Saya nanya. Baik, karena pada saat itu Kaisar Agustus itu memerintahkan kepada setiap orang untuk kembali ke kampung halamannya supaya didaftarkan di sensus. Nah, jadi pada saat itu Yusuf karena dia lahir orang Bethlehem, dia harus kembali ke Bethlehem. Di saat yang bersamaan, di dalam perjalanan tersebut, karena tidak ada penginapan, semua penginapan penuh, akhirnya adalah satu tempat semacam itu. Akhirnya disitulah Maria itu bersalin. Iya, boleh. Itulah sebabnya selalu Maria difitnah oleh bangsanya karena sudah Yusuf ini mengandung Maria. Kenapa mendampingi terus Maria mendaftar sudah mengandung? Narasi fitnah. Kenapa tidur dengan Maria bermimpi? Di kitab Anda bermimpi dekat Maria. Di abad keempat. Narasi fitnah itu di abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Yusuf yang suaminya Maria ini siapa nama ayahnya di kitab? Ya, jadi begini. Kalau kita baca Bible, tidak ada di dalam Bible itu ketika kelahiran Yesus itu yang mengatakan bahwa Maria itu lahir, Maria itu mengandung secara ajaib, tidak ada. Iya, kenapa dia mimpi? Hai Yusuf, jangan kau ceraikan Maria. Karena Yusuf, masyarakat jangan itu kau tidak ceraikan tahu. Maria. Berarti istrinya ini tuduhanmu. Hanya Yusuf, masyarakat tidak tahu. Malu Maria melahirkan karena dicerca.
karena dianggap berzina, Bos. Makanya enggak mau Iya, melahirkan yang tahu bapaknya. itu hanya Yusuf. Waktu habis. Waktu habis ya. Babi, izin sebentar coba ngasih tahu Edis. Edis mungkin itu volume luarnya itu dikecilin dong, Dis. Noise banget soalnya nggak ini. Lagi baru pasang lagi. Nggak enak Iya, dengar. keras-keras itu. Kayaknya ada speaker luar ya. Enggak, masalahnya saya itu pakai HP. HP-nya ini udah panas-panas kayak gitu. Begini bagus ini. Begini nggak ada tambahan. Ya, tenang, diam di tempat. Bunyi lagi. Tapi nggak apa-apa dah. Terakhir sudah ini. Kita tinggal beberapa pertanyaan terakhir lagi. Ya, tapi sebelum orang bertanya, biar saya inikan dulu sedikit ya. Ini tema yang bagus. Oke. Sebenarnya, Kalau tema yang bagus, sedikit aja, Bang. Ini bisa nggak ini kita gini. Karena ini bukan waktunya Edis menjawab itu lagi. Karena kalau mau tema dibilang itu tema yang bagus, harusnya Pak Darman Andi yang menjelaskan apa maksudnya dari pertanyaan itu. Bukan. Tema enggak itu karena gini karena dia waktu bertanya tadi Anda nggak mau disebut Allah apalah, itu cuma cara lari sehingga kita harus masalah ini loh, kalau Anda mau bicara tentang itu Pak Darman Edis, kita kasih waktu 1 menit. Tolong itu mikrofon headsetnya dilepas dulu terus dipasang lagi. Saya udah nggak pakai headset nih Bang, udah saya lepas loh. Iya, soalnya suara dari HP itu masuk lagi. Berisik jadinya. Coba pakai headset aja. Atau gini aja, kalau saya nggak bicara saya mute aja ya, biar silakan. Oke. Makanya saya bilang kita langsung ke penanya berikut saja. Kalau Anda mau jelaskan, saya merasa lebih layak Pak Darman Andi yang bertanya, yang menjelaskan 1 menit. Kenapa pertanyaan itu dilempar kepada Anda? Karena tujuannya tentu beliau bukan orang yang tidak tahu, sehingga kita dapat ujungnya gitu ya. Oke, Wanpila semua, terima kasih yang sudah menyimak. Di sini diskusi ya, Edis dari detik pertama bernarasi, Hatuha dengan Ustadz Yusuf dan pertanyaan-pertanyaan nggak ada mutu sama sekali. Artinya dia itu menunjukkan kebodohannya dan kegoblokannya. Ya, memang dia selalu mengaku pakar, ahli, bisa bahasa Al-Quran, dan berapa kali ditunjukkan kebodohannya itu nampak sekali. Orang ini nggak tahu malu. Dan ini salah satu cara kita sebagai umat Islam adalah membungkam kegabrulan misionaris Kristen yang mengaku pintar. Ternyata dia adalah orang yang, mohon maaf ya, saya berapa kali harus ngomong, kebodohannya ditunjukkan di sini. Ya, mungkin terima kasih yang sudah menyimak. Saya tutup live-nya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.